Chapter 81. Menurut metode yang dijelaskan dalam Tian de Shen Quan, Luo Zheng memakai postur aneh itu. Bagaimanapun, ini adalah praktik orang Mozu untuk berlatih. Jika manusia ingin berlatih kultivasi, mereka harus membayar harga yang tidak sedikit. Untungnya, tubuh Luo Zheng jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Jika Anda mengubah seseorang untuk berlatih, bahkan langkah pertama, Tian de Shen Quan, sulit dilakukan. Setelah menjalankan daya lagi, alis Luo Zheng sedikit berkerut. Dia tidak bisa merasakan tubuhnya, ada naluri sedikit pun. Kenapa ini? Saya ingin datang ke kemarin, Luo Zheng hanya memurnikan jejak kemarahan iblis, maka gas magis hari itu seperti binatang buas, seluruh tubuh cendana merah di tubuhnya ditelan, dan berubah menjadi iblis. Tapi pukulan terakhir kemarin, dunia sihir, akan menghabiskan semua iblis di tubuhnya. Secara umum, praktik seni bela diri hanya perlu menemukan trik. Setelah pertama kali, ini setara dengan membuka pintu, dan kultivasi akan terus berjalan dengan lancar untuk sementara waktu sampai lulus berikutnya terpenuhi. Tapi seperti Luo Zheng, jarang kembali. Kemarin, tidak apa-apa, tapi hari ini tidak berfungsi. Apa alasannya? Apakah kamu melewatkan sesuatu? Setelah memikirkannya, Luo Zheng tidak datang dengan alasan. Kekuatan langkah suci ini sangat kuat, tetapi kesulitan kultivasi begitu besar. Inilah yang tidak diharapkan Luo Zheng. Apa perbedaan antara kemarin dan hari ini? Luo Zheng sangat memikirkannya. Ketika menghadapi Wang Yanxi kemarin, itu hampir situasi yang mematikan. Luo Zheng benar-benar memegang mentalitas kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Dia mencobanya 3 kali dan akhirnya mengembun jejak setan. Hari ini Luo Zheng ada di Xiaoyu Feng, tetapi lingkungannya sangat aman. Apakah perlu bahwa setan surga harus dipaksa untuk keluar ketika berada di ambang kepunahan? Dalam kemalangan absolut kemarin, Luo Zheng merasa bahwa dia terperangkap dalam keadaan yang sangat indah. Dalam keadaan ini, setiap tindakan yang dia ulangi, setiap pikiran, menjadi sangat lambat, dan pemahaman seperti ini sulit. Kata-katanya pada saat yang sama indah. Di dalam ruangan, Luo Zheng mencoba memikirkan kembali perasaan kemarin. Dia seperti iblis, dia berjalan di dalam ruangan dan berjalan bolak-balik. Tanpa disadari, ia mendekati sebagian besar waktu. Tiba-tiba, ada kilatan halus di matanya, dan kemudian melompat dan jatuh di tanah, dan dia sudah menetapkan gaya awal, The Devil of Heaven. Naik turun, jika ada sihir, seimbangkan dengan hati. Lengan Luo Zheng berlari ke satu arah, dengan lembut berayun, berputar-putar di sekitar lingkaran, dan berkumpul di dantiannya sendiri. Pada saat ini, ada setan ungu tua yang marah di antara tangannya. Melihat jejak setan kecil, wajah Luo Zheng juga bersemangat. Kekuatan, Tian de Shen Quan, ini, ia telah melihatnya kemarin, dunia sihir, benar-benar dapat bersaing dengan para dewa. Tentu saja, Luo Zheng hanyalah lingkungan pemurnian. Tidak diragukan lagi adalah delusi untuk mengalahkan orang kuat yang mengambil foto berdasarkan iblis surga, namun, cukup untuk memaksa Wang Yanqi mengambil alih triknya, yang cukup untuk membuktikan langkah suci. Kengerian. Namun, hari ini, iblis terkondensasi, tetapi itu adalah kesulitan yang tidak biasa. Hanya ketika dia berlatih seminggu, dia hanya mengkondensasikan jejak seperti itu. Jika pada kecepatan ini, akan butuh beberapa bulan untuk mengisi dantian sakral yang sakral. Setelah Luo Zheng memikirkannya, mesin tiba-tiba bergerak. Karena naluri ajaib hari ini dapat melahap jenis kemarahan lainnya, maka aku tidak perlu memadatkannya. Sama seperti kemarin, tubuhnya penuh dengan kayu cendana merah, tetapi setelah memadatkan jejak setan, momen ajaib akan langsung melahap semua kayu cendana merah menjadi iblis. Bukan hanya itu, tetapi iblis benar-benar marah. Yuan asli Wang Yanzhao juga ditelan. Karena iblis memiliki karakter magis ini, mengapa Luo Zheng tidak boleh menggunakannya? Kemudian Luo Zheng mengangkat lutut dan mulai menjalankan jantung, cendana ungu, oleh Luo Jiajia. Cendana ungu, di bawah budidaya Luo Zheng pada tahun-tahun ini, sudah sangat akrab. Dalam pengoperasian Luo Zheng, garis gas cendana merah di dantian Luo Zheng berkembang. Ketika gas cendana merah baru saja muncul, kalajengking di dantian benar-benar sama gilanya, mencium hiu yang berdarah, bergegas ke arah cendana merah, dan menelannya dengan cepat, mengubah. Luo Zheng telah mengolah jantung kepalan cendana merah, tetapi tubuh iblis semakin gila. Setelah sekitar 2 jam, gas magis akhirnya diisi dengan dantiannya. Luo Zheng merentangkan tangannya, dan iblis yang berputar itu menyemprotkan lengannya, seperti peri ungu hitam, bergoyang di tangannya. Kemudian Luo Zheng mengulurkan tangan dan menjentikkan, dan peri ungu hitam itu benar-benar meninggalkan telapak tangannya dan melompat keluar, berteriak di sudut. Hei! Ini benar-benar keluar dari jalan. Melihat adegan ini, Luo Zheng sendiri terkejut. Di 5 alam tubuh fisik, kemarahan hanya bisa ada di tubuh, atau di permukaan tubuh. Begitu Anda meninggalkan tubuh Anda, itu seperti sumber tanpa akar, yang berhamburan antara langit dan bumi. Hanya setelah melangkah setengah langkah, naluri dapat dipisahkan.
Sama seperti ketika Luo Zheng meninggalkan Luo Jia, paman kedua Luo Bingkuan mampu menuangkan semangat yang menyebalkan ke beberapa pedang panjang, dan kemudian memanipulasi kemarahan, dan pedang akan membunuh musuh. Hanya praktisi setengah langkah yang bisa melakukannya. Sementara Luo Zhengxiang masih berada di lingkungan pemurnian, meskipun ia juga bisa memasukkan gas yang menyebalkan ke dalam pedang panjang, begitu pedang panjang dilepaskan, kemarahan itu menghilang tanpa jejak dan kehilangan efeknya. Tetapi pada saat ini, Luo Zheng telah melihat dengan matanya sendiri bahwa kibawaan ungu dan hitam tidak menghilang setelah dipisahkan. Apakah kamu menembus lingkungan pemurnian? Sebelum memasuki bukit penyucian, Luo Zheng samar-samar mencapai puncak lingkungan pemurnian. Kemarin, dalam pertempuran Purgatory Hill dan Wang Yanxi, tubuh Luo Zheng menderita dari tubuh Lotus Wang Yan, dan kekuatan yang dipanggulnya hampir menembus batas yang bisa ditanggungnya, menyebabkannya menghasilkan kehangatan yang sangat besar dan mencuci daging. Apakah kotoran di sumsum tulang telah dibersihkan pada saat itu? Kemarin, dia terlalu bersemangat dan benar-benar mengabaikan masalah ini. Sekarang saya pikir sangat mungkin. Setelah Luo Zheng segera memeriksa tubuhnya, wajahnya menunjukkan senyum tipis, sumsum tulangnya benar-benar murni dan tak tertandingi. Dia telah menjadi seorang praktisi setengah-setengah bawaan. 5 bidang kedagingan adalah dasar dari kultivasi seni bela diri. Hanya dengan menghilangkan semua kotoran di dalam daging, Anda bisa menjadi makhluk bawaan dengan tubuh murni. Hanya ada satu perbedaan antara setengah bawaan-bawaan dan misteri bawaan, yaitu perbedaan antara unsur yang menyebalkan dan yang nyata. Hanya ketika roh yang benar sepenuhnya ditransformasikan menjadi elemen yang benar dapat benar-benar menjadi makhluk bawaan. Kemarin, Purgatory Mountain dan kelompoknya, meskipun mereka tidak melihat saudara perempuan mereka, tetapi mereka telah memasuki setengah langkah bawaan, itu bukan keuntungan kecil. Pada hari ini, Luo Zheng sedang mengkonsolidasikan kultivasinya sendiri dan mengeksplorasi keterampilan yang sudah ketinggalan zaman. Setelah 3 hari, Luo Zhengcai meninggalkan kamarnya. Di puncak Xiaoyu, seperti biasa, para murid luar datang dan pergi terburu-buru dan sibuk berlatih. Mereka yang bisa memasuki Qingyun Zong, terlepas dari bakat mereka, harus memiliki ketekunan yang kuat, tidak akan terpesona oleh benda asing, dan memahami kebenaran imbalan surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketika orang-orang itu melihat Luo Zheng, mereka memiliki warna panas di mata mereka. Banyak murid luar telah menganggap Luo Zheng sebagai panutan mereka sendiri dan terus berusaha untuk berkultivasi. Luo Zhengxiong, hari ini adalah hari untuk menerima ramuan obat, kamu harus pergi ke Kerah. Tanpa 2 langkah, Moken dan Yao Xian berhadapan muka. Apa tanggal menerima obat? Luo Zhengyi, tetapi melupakan hal ini. Mampu menjadi murid Qingyun Zong secara alami akan menikmati kesejahteraan Qingyun Zong. Qingyun Zong akan mengeluarkan manfaat setiap bulan sesuai dengan wilayah dan status setiap orang. Luo Zheng lalu mengangguk. Sebagai anggota Qingyun Zong, manfaat ini seharusnya didapatnya. Sekarang dia berjalan bersama dengan puncak-puncak Moken dan Yao Xian ke Xiaoyu Feng. Sepanjang jalan, Moken mulai bermain dengan beberapa berita gosipnya. Luo Zhengxiong, Anda telah menutup pintu untuk budidaya dalam beberapa hari ini. Pernahkah Anda mendengar tentang Purgatory Hill? Meskipun Moken memasuki Qingyun Zong lebih lambat dari Yao Xian, beritanya sekarang lebih baik daripada Yao Xian. Luo Zheng bertanya dengan heran, "Oh, apa yang terjadi dengan Purgatory Hill?" "Oh, kalau begitu kamu melewatkannya." Beberapa hari yang lalu, ada seorang murid para dewa, dan itu sukses besar di Purgatory Hill. Adegan itu bisa mengejutkan. Bahkan di puncak hujan kecil kita bisa melihat sorot langit yang naik dari langit. Mulut Myuken terciprat dan digambarkan, seolah-olah dia berada di tempat kejadian hari itu. Ketika saya mendengar kata-kata Moken, Luo Zheng diam-diam takut. Saya berpikir bahwa tempat-tempat di Bukit Penyucian dan tempat-tempat lain di mana para pencari yang saya lihat pada dasarnya tidak dapat keluar. Saya tidak berharap hal ini didengar di Qingyun Zong. Nada bicara Moken, aku seharusnya tidak tahu bahwa aku juga berada di Bukit Penyucian. Menurut para dewa yang kuat, itu luar biasa. Luo Zheng mengangguk, wajahnya menunjukkan warna kerinduan. Pada saat ini, Yao Xian mengambil kata-kata dan berkata, sebenarnya, menurut para dewa yang kuat, meskipun jarang di Qingyun Zong, itu bukan hal yang langka. Setiap tahun, puncak dapat melihat mereka, tetapi yang aneh adalah bahwa dikatakan bahwa itu adalah murid asing yang dihadapkan dengan para dewa yang kuat. Ah! Luo Zheng terkejut, apakah rumor ini tidak kredibel? Saya pikir itu tidak mungkin. Yao Xian menggelengkan kepalanya. Desas-desus ini terlalu keterlaluan. Apa konsep para dewa? Hanya kekuatan pembakaran dari Yuan nyata, Anda dapat menekan pemurnian sumsum, keduanya ini seperti perbedaan antara seekor semut dan seekor gajah. Itu bisa dikatakan. Saudara Luo Zheng tidak bergantung pada penyempurnaan sumsum, mengalahkan semangat bawaan. Moken tampaknya memiliki optimisme buta untuk kemenangan lemah.
Namun, Yao Xian, yang telah berada di King Yunzong untuk waktu yang lama, benar-benar memahami seberapa besar jarak antara alam dan alam. Bisakah Anda mungkin tidak tahu apa konsep para dewa, luasnya kerajaan pembakaran, populasi? Dalam ratusan juta hitungan, berapa banyak orang yang bisa masuk ke ranah para dewa? Perbedaan antara para dewa dan roh-roh bawaan ini jauh lebih besar daripada yang Anda pikirkan. Rumor seperti ini tidak terlalu serius. Aku pikir itu selalu keajaiban. Kamu ingin mengatakan bahwa semut memakan gajah. Kedua lelaki itu berdebat sepanjang jalan karena kejadian ini, sampai mereka tiba di sisi puncak. Ketika mereka menerima ramuan obat, mereka berhenti. Chapter 82. Di sisi-sisi Xia Yuefeng, sejumlah diakon King Yunzong membagikan tanaman obat. Pada saat ini, tidak banyak orang yang menerima ramuan obat. Luo Zheng III mengambil para murid dan menerima beberapa ramuan obat dari diakon. Kedua produk ini mengumpulkan gas yang dapat meningkatkan kecepatan naluri kental tubuh. Ini dapat digunakan sebagai kultivasi tambahan. Jika ditempatkan di luar sekte Qingyun, itu bisa menjual harga yang bagus, tetapi jika ditempatkan di sekte Qingyun, itu lebih umum. Hal-hal. Setelah mengumpulkan ramuan obat ini, ketiganya melihat sosok gemuk dan berlari dari jalan gunung. Meskipun pria itu gemuk, tetapi kecepatan berjalannya sangat cepat, dan hanya ada satu orang di puncak Xiaoyu, pria gemuk Zhang Wuxian yang terluka di atas ring dalam beberapa hari terakhir. Tidak ada saudara kaunti, tiga pria itu menyapa. Zhang Wuxian melihat Luo Zheng dan yang lainnya, dan juga tersenyum dan menyambutnya. Cedera saudara kaunti telah dipulihkan? Luo Zheng bertanya, dia kembali dari Purgatory Hill, dan dia pensiun selama 3 hari, tetapi tidak punya waktu untuk mengunjungi Zhang Wuxian. Zhang Wuxian menghancurkan lengannya yang tebal, ini sedikit sakit. Selamat pagi. Luo Zheng mengangguk, itu bagus. Tanpa saudara kaunti, saya melihat bahwa Anda sedang terburu-buru. Itu bukan masalah mendesak untuk menerima ramuan obat. Apakah Anda masih memiliki sesuatu untuk dilakukan? Tanya Yao Xian. Zhang Wuxian mengangguk dan berkata, ya, aku akan pergi ke King Yunzong sebentar. Hari ini, rumah lelang Kaisar Tianlu akan mengalami perubahan besar. Kakakku memintaku untuk memperhatikan. Rumah lelang Tianlu? Mata Mo Ken dan Yao Xian tiba-tiba tampak canggung, sepertinya memikirkan sesuatu, hampir dengan suara bulat berkata, tidak saudara daerah, kamu seharusnya bukan keluarga Tianlu Zhang. Namun, Luo Zheng adalah yang paling lambat, dan melihat reaksi kedua orang itu, kabut. Zhang Wuxian mengangguk dengan jujur dan mengaku. Keluarga Tianlu Zhang juga merupakan keluarga legendaris di Kekaisaran Pembakaran. Keluarga ini tidak memiliki kejeniusan yang hebat. Keluarga Zhang bahkan bukan sekte. Tetapi kekuatan di balik keluarga ini jauh melampaui sekte rata-rata. Bahkan samar-samar bisa mengimbangi ketujuh pria hebat itu. Alasannya adalah bahwa anak-anak keluarga Zhang hampir semuanya jenius dalam bisnis. Anggota keluarga ini hampir mengendalikan kehidupan ekonomi seluruh Kekaisaran Pembakaran, nomor tiket terbesar di Kekaisaran, rumah lelang, dan pertukaran hampir semuanya dibuka oleh Zhang. Bahkan sistem moneter dengan kristal sebagai inti dari transaksi itu dibuat oleh Zhang. Oleh karena itu, status ekonomi keluarga Zhang di Kekaisaran hampir dapat dikatakan unik. Rumah lelang Tianlu yang terkenal adalah salah satu industri Zhanjia. Setiap tahun, ada transaksi besar di Kekaisaran, lelang, dan 90% dari mereka diperdagangkan melalui rumah lelang Tianlu. Tidak bisa melihatnya. Tidak saudara kabupaten, saya tidak berpikir Anda tidak menunjukkan embun gunung, tapi itu adalah murid keluarga Zhang. Yao Xian menggelengkan kepalanya dan tidak pernah berkata. Pada hari rumah lelang, rata-rata orang sangat sulit masuk ke ambang pintu, tidak ada saudara kaunti, bawa kami untuk membuka mata. Mo Ken paling tertarik pada hal semacam ini, tentu saja menolak untuk melepaskan kesempatan ini. Zhang Wuxian mengangguk, ya. Ini masalah sepele. Lalu ia diharapkan untuk melihat Luo Zheng. Apakah Anda ingin saudara Luo Zheng datang bersama? Dalam menghadapi undangan Zhang Wuxian, Luo Zheng awalnya ingin menolak, dia baru saja menerobos setengah langkah, dan dia perlu bekerja dengan rajin untuk membuat dunia lebih stabil. Baginya, waktu tidak pernah cukup. Luo Zheng ingin menolak, tetapi pada saat ini, pikirannya berubah. Tidak ada saudara kaunti, lelang ini, dapatkah Anda melelang barang? Zhang Wuxian tertawa dan berkata, tidak boleh mengatakan apa-apa, setidaknya sesuatu yang berharga. Jika terlalu tidak biasa, tidak memenuhi syarat untuk memasuki rumah lelang Tianlu. Nilai dari hal-hal yang dapat dilelang di rumah lelang Tianlu secara alami tidak akan rendah. Zhang Wuxian berkata begitu, Luo Zheng memiliki beberapa keinginan untuk pergi dan melihat, terakhir kali dia pergi ke selatan, dia juga mendapat inti api. Inti api ini tetap berada di tangan Anda sendiri, dan untuk saat ini tidak ada gunanya, Anda tentu ingin mengeluarkannya sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Luo Zhenchai mengangguk dan berkata, karena semua orang pergi, aku akan bergabung dalam kesenangan ini.
Ya, ketika saya mendapatkan obatnya, saya akan membawa semua orang. Setelah Zhang Wuxian selesai berbicara, dia meminta Diaken untuk mengambil obatnya, dan kemudian membawa ketiga orang itu ke Xiao Feng. Setelah berjalan menyusuri Xiao Feng, Zhang Wuxian membawa ketiga orang itu ke sebuah pavilion di Qingyun Song, menghabiskan satu CDR dan menyewa kalajengking terbang. Melihat bahwa tembakan Zhang Wuxian begitu luas, Luo Zheng III tidak bisa membantu tetapi berteriak. Meskipun Luo Zheng juga memiliki banyak kristobalit di tangan, dan bahkan lebih dari 1000 poin, tetapi ia enggan membuang, hanya untuk bepergian, hanya menghabiskan kriolita. Setelah 4 orang pergi ke langit, mereka terbang di luar Qingyun Song. Sejak penandatanganan Kaisar, saya belum merasakan pemandangan Kaisar, sekarang saya berdiri di langit terbang, dan pemandangan seluruh Kaisar tidak terhalang. Dengan luasnya Kaisar, bahkan jika langit terbang-terbang dengan kecepatan penuh, dibutuhkan setengah jam. Lihat, bakar istana. Tiba-tiba Moken menunjuk ke kiri. Luo Zheng menoleh dan mengikuti arah Moken, dan melihat tembok besar. Di antara dinding, ada berbagai bangunan raksasa dan bangunan indah, dan di sekitar dinding, ada cahaya berwarna-warni yang menutupi itu, samar memancarkan kekuatan, mungkin di lapisan atas istana pembakaran. Pasti memiliki formasi yang sangat kuat. Ini adalah pusat kekaisaran pembakaran. Tak lama setelah pembakaran kuil surga, Zhang Wuxian mulai turun dari langit yang terbang, dan akhirnya merapat di depan sebuah bangunan besar. Di depan gedung, ada beberapa karakter besar yang tertulis di dalamnya, dan lapisan foil emas digunakan. Karakter besar adalah Rumah Lelang Tianlu. Selain Luo Zheng, pejalan kaki ini, ada aliran terbang yang mantap, berhenti di sekitar. Mereka yang bisa memasuki Rumah Lelang Tianlu untuk berpartisipasi dalam lelang semuanya kaya dan mahal, dan ada juga banyak orang dari berbagai sekte. Zhang Wuxian sangat akrab dengan rumah pelelangannya sendiri. Dia memimpin Luo Zheng untuk berjalan menyamping dan ada pintu di samping rumah lelang untuk memasuki tempat pertandingan. Lebih baik mengejar sesegera mungkin. Saya mendengar saudara saya mengatakan bahwa pelelangan hari ini sangat menarik, kata Zhang Wuxian sambil berjalan. Oh, apa akhir dari hari ini? Yao Xian dan Moken sama-sama memiliki sikap yang hidup. Lagi pula, sebagai murid asing, sumber daya keuangan apa yang mereka beli? Zhang Wuxian, tetapi senyum misterius, berkata, semua orang akan tahu nanti. Tepat setelah orang-orang melewati sisi, tiba-tiba mendengar minuman keras di depan, berdiri, di sini adalah rumah lelang Tianlu, orang-orang yang menganggur, DLL, silakan pergi dengan cepat. Seorang pria berjubah merah dan tongkat panjang menghentikan jalan bagi keempatnya. Zhang Wuxian terdiam dan maju, dia mengambil token dan mengguncangnya di depan pria itu. Pria itu melihat token Zhang Wuxian, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berulang kali berkata, kecil, aku tidak tahu apakah kamu tuan muda, ini. Zhang Wuxian menggelengkan kepalanya, tetapi dia berkata dengan cukup dingin, saya tidak tahu siapa yang tidak saya kenal, saya membawa masuk teman saya. Tolong. Pria itu dengan sopan mengirim 4 orang ke dalamnya. Keluarga Zhang bukan keluarga paling kaya, bahkan keluarga biasa juga merupakan rahasia bawaan terkuat. Luo Zheng dan Moken dan Yao Xian 3 hati juga diam-diam menghela nafas. Tidak ada saudara kaunti, di Xiao Feng, Anda tidak memiliki temperamen, dan Anda telah mengubah rumah pribadi Anda. Luo Zheng memandang wajah Zhang Wuxian dan tidak bisa menahan senyum. Melihat Zhang Wuxian di hari kerja, mereka semua tersenyum, sekarang saya melihat Zhang Wuxian, mereka tidak terbiasa. Zhang Wuxian melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Daging yang kencang di wajahnya jatuh dan mengembalikan ekspresi senyum, tidak mungkin, budaya keluarga, nama kami Zhang, perlu untuk menunjukkan keagungan di depan orang lain. Sayangnya, saya tidak dilahirkan dengan bahan ini. Melewati koridor yang panjang, Zhang Wuxian memasuki lokasi lelang bersama Luo Zheng dan yang lainnya. Situs lelang berbentuk kipas, dan kursi diatur secara berurutan dari platform tinggi rumah lelang. Medannya semakin tinggi, dan tempat Luo Zheng berada adalah ruang sayap. Setelah Zhang Wuxian memukimkan kembali ketiga orang itu, dia menyerahkan token kepada Luo Zheng dan berkata, kamu bisa melihatnya di sini, aku akan kehilangan itu dulu. Setelah selesai, dia pensiun. Zhang Wuxian kembali hari ini untuk membantu keluarga melakukan sesuatu. Tentu saja, dia tidak bisa berada di sini. Pada saat ini, Luo Zheng mengikuti Zhang Wuxian keluar dari sayap. Bukan saudara daerah, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana barang ini dilelang di rumah lelang Anda? Luo Zheng berbisik. Zhang Wuxian memandang Luo Zheng dengan tatapan aneh, apakah Anda benar-benar ingin sesuatu dilelang? Bukannya Zhang Wuxian memandang rendah Luo Zheng. Meskipun kekuatan Luo Zheng sangat kuat, potensi masa depan tidak terbatas. Orang-orang seperti Luo Zheng juga menjadi target antusiasme dan bahkan investasi Zhang Jia. Tapi hal baik apa yang bisa kamu pilih sebagai murid asing? Luo Zheng mengangguk dan tersenyum, ya, aku punya barang yang sama untuk dilelang.
Bisakah Anda memberitahu saya apa itu? Zhang Wuxian ingin tahu. Dia juga tahu bahwa Luo Zheng bukan orang yang percaya pada mulut. Jika dia mengatakan sesuatu tidak ada nilainya, dia tidak akan menyebut pelelangan. Luo Zheng menurunkan suaranya dan berkata, inti api. Lemak di wajah Zhang Wuxian tiba-tiba bergetar 2 kali. Setiap orang di Sanjia memiliki bakat untuk melakukan bisnis. Zhang Wuxian sangat sensitif terhadap nilai bahan langka dan bahan berharga. Ketika Zhang Wuxian mendengar bahwa Luo Zheng mengatakan bahwa dia memiliki inti api, dia bertanya-tanya apakah dia salah. Peran nukleus api sangat luar biasa. Ini adalah bahan berharga di mata apoteker dan penyuling-penyulingan. Perannya tidak disebutkan untuk saat ini. Yang paling penting adalah bahwa singa api hampir mencapai ujung kepunahan di Kabupaten Sangwu. Dalam ingatan, lelang terakhir inti api adalah 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, inti api itu telah menembak hampir 20.000 kristobalit, dan menurut Zhang Wuxian, inti dari inti api masih merupakan inti dari singa api muda. Jika Luo Zheng benar-benar memiliki inti api untuk dilelang, maka Zhang Wuxian secara tidak sengaja butuh bisnis besar untuk keluarga. Luo Zhengxiong, kamu ikut aku. Zhang Wuxian melihat Luo Zheng tidak seperti lelucon. Dia membawa Luo Zheng ke ruang rahasia di rumah lelang, lalu Zhang Wuxian berkata, bisakah kamu biarkan saya melihat inti api? Melihat keadaan Zhang Wuxian, tatapan yang sangat hati-hati, tapi biarkan Luo Zheng sedikit menangis dan tertawa. Meskipun Luo Zheng tahu bahwa singa api sangat populer di Kekaisaran, nilainya juga sangat tinggi, tetapi Zhang Wuxian terlalu berhati-hati. Jari Luo Zheng ditempatkan pada cincin kumisnya. Dalam waktu singkat, nukleus binatang menyala yang berkedip dengan api muncul di tangan Luo Zheng. Nukleus api seperti itu memiliki ukuran kepalan tangan dan sepenuhnya terlindungi. Ini adalah nukleus singa api dewasa. Chapter 83. Inti singa api dewasa belum muncul selama bertahun-tahun, dan Zhang Wuxian tidak dapat mengingat. Lagi pula, usia Zhang Wuxian tidak setinggi 20 tahun. Sejak dia mengingatnya, rumah lelang Tianlu belum melelang inti singa api. Zhang Wuxian sangat ingin tahu, inti singa api Luo Zheng diperoleh dari akhir, tetapi dia masih menolak rasa penasaran ini. Sebagai anak dari keluarga Tianlu Zhang, dia sangat jelas tentang aturan rumah lelang. Hanya saja, jangan tanya sumber barang-barang pelanggan, ini tabu besar. Orang dewasa ini menembakkan nukleus, aku harus bisa melelang harga yang bagus. Tapi Luo Zhengxiong, barang yang sangat berharga, kamu berniat mengikuti pelelangan bersama dengan pelelangan, atau ingin menunggu yang berikutnya? Jika kamu menunggu berikutnya di pelelangan, rumah lelang Tianlu kami dapat membantu Anda melepaskan angin terlebih dahulu, yang akan menarik orang-orang yang sangat tertarik dengan inti api, dan harganya mungkin lebih tinggi, kata Zhang Wuxian. Meskipun nukleus api sangat berharga, itu bukan sesuatu yang orang awam sanggup. Jika pelelangan dilepaskan sebelum pelelangan, efeknya harus lebih baik. Lebih baik hari ini, kata Luo Zheng. Zhang Wuxian mengangguk, baiklah, dalam pelelangan ini, saya awalnya berencana untuk melelang sekumpulan penyuling yang dihargai, bahan alkimia, banyak orang tua di kota Kekaisaran telah datang, saya percaya nukleus api ini juga dapat naik harga bagus untuk naik. Kemudian, Zhang Wuxian membawa Luo Zheng ke aula belakang rumah lelang. Memasuki aula belakang rumah lelang ini, Luo Zheng tiba-tiba merasa terpesona. Di pintu belakang beberapa aula, ada penjaga kuat bawaan, nafas kekuatan bawaan ini, sehingga Luo Zheng merasa sangat berbahaya, kultivasi semua orang tidak di bawah Hitian Cheng. Di aula belakang, rumah lelang sedang mengangkut seikat ramuan yang berharga, barang, harta, dan senjata bolak-balik. Luo Zheng tersapu, hampir semua yang akan dilelang adalah harta langka, dan nilai harta bisa sama dengan tabungan keluarganya selama ratusan tahun. Houlau! Teriak Zhang Wuxian setelah memasuki aula belakang. Tidak jauh dari tubuh kurus, tetapi lelaki tua yang cerdas melihat ke bawah dan meletakkan tangannya ke bawah, dan berjalan mendekat dan berkata, "Tiga tuan muda, apakah Anda memiliki sesuatu?" "Saudaraku?" tanya Zhang Wuxian. "Tuan muda pergi ke ruang depan untuk menyambut para tamu," kata Houlau. "Teman saya ingin melelang sesuatu, menyusahkan Anda untuk mengidentifikasi dulu, lalu mencatat dan menunggu lelang berikutnya bersama-sama." Zhang Wuxian menunjuk ke Luo Zheng. Houlau memandang Luo Zheng dan mendapati bahwa ia adalah anak laki-laki berusia 16 tahun, wajahnya sangat tidak setuju. Houlau adalah kepala juru lelang-lelang Tianlu, hal-hal baik apa yang belum terlihat. Bocah lelaki ini diperkirakan tidak bisa mendapatkan hal-hal yang terlalu baik, dan kemudian meminta ketiga tuan muda untuk datang dan menugaskan pelelangan. Tetapi tiga tuan muda mengatakan wajah ini harus diberikan. "Temanmu, apa yang ingin kamu lelang? Bisakah kamu membiarkan lelaki tua itu melihatnya terlebih dahulu?" Houlau menatap Luo Zheng. Luo Zheng memahami sikap Hou dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian dia mengeluarkan inti api dari cincin dan menyerahkannya kepada Houlau. Ketika Houlau melihat inti dari api, mata tiba-tiba menjadi lurus.
Dibandingkan dengan Zhang Wuxian, reaksi Hou Lao lebih intens. Bagaimanapun, Zhang Wuxian bukanlah seorang profesional, karena mengetahui nilai harta, itu hanya kulit yang kasar. Hou Hou berbeda. Hou Lao telah menyusup untuk seumur hidup di baris ini. Dia adalah juru lelang utama pelelangan Tianlu. Harta jenius mengalir dari tangannya, senjata para dewa, dan peluru ajaib sangat banyak. Hanya perlu melirik, Hou Lao akan mengerti bahwa inti api ini sepadan dengan harganya. Hou Lao, bagaimana perasaanmu? Tanya Zhang Wuxian. Ini adalah inti dari singa api dewasa. Singa api ini harus setinggi 30 kaki dan panjangnya 60 kaki. Hei, singa api yang begitu besar tidak tahu berapa tahun belum muncul. Api ini inti kristal dapat digunakan sebagai pelelangan terakhir. Mata kecil Hou Lao yang cerdas penuh semangat. Ketika saya mendengar penilaian Hou, Luo Zheng juga melahirkan sedikit kekaguman. Kepala singa api itu memang tingginya sekitar 30 kaki, seperti yang dikatakan Hou, hanya berdasarkan inti kristal. Kesimpulannya cukup untuk menunjukkan bahwa visi Hou Lao adalah unik. Harga cadangan seperti apa yang menurut Anda bisa Anda tentukan? Zhang Wuxian bertanya lagi. Hou Lao Jiao tersenyum 2 kali, harta karun ini, segera setelah muncul, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan bertarung. Terlebih lagi, kali ini, setiap kali medan perang Shura dibuka kembali, semua orang Dazu kekurangan senjata yang bagus. Kristal api ini nuklir adalah pemurnian harta, dan harganya harus difoto. Beberapa dari mereka keterlaluan. Jika Anda harus membuka harga cadangan, saya pikir lebih baik menetapkannya di 30.000 kubik cerita. 3.000 kubik? Luo Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sekilas tentang Hou Lao dan Zhang Wuxian County, Luo Zhengxiong mencurigai bahwa harga cadangan terlalu rendah. Yakinlah, itu benar-benar dilelang, dan harga transaksi akhir jelas jauh lebih tinggi dari angka ini. Luo Zheng menggelengkan kepalanya, tidak, kamu salah paham apa yang kumaksud, harga ini sangat cocok. Di mana Luo Zheng menduga bahwa harga ini rendah? Meskipun dia tahu bahwa inti api sangat berharga, Luo Zheng tidak berpikir bahwa harganya akan tinggi sampai sejauh ini. Inti kristal induk cacing hanya ditukar dengan 1.000 poin, dan jika diubah menjadi kristobalit, jumlahnya sekitar 2.000 kubik. Namun, nilai inti api 10 kali lebih tinggi daripada cacing. Poin ini adalah bahwa Luo Zheng tidak tahu pasar. Bagaimanapun, cacing itu adalah monster yang tumbuh sangat cepat, dan benteng naga membunuh lusinan cacing setiap tahun. Namun, singa api berbeda. Singa api di seluruh wilayah timur telah dibersihkan sekarang. Singa api adalah monster yang sangat langka, belum lagi penggunaan inti api untuk penyulingan atau pemurnian. Untuk efek khusus, nilainya berbeda, dan perbedaan harga tentu saja sangat besar. Tapi dengan cara ini, akan ada 2 bagian final dalam pelelangan ini. Aku pikir lebih baik menunggu pelelangan berikutnya, jadi harganya akan lebih tinggi. Gagasan Hou Lao sama dengan Zhang Wuxian, dan dia mengandalkan api. Inti singa sudah cukup untuk meluncurkan lelang secara terpisah. Tidak, temanku berpikir bahwa kali ini kamu bisa menembak bersama. Hou Lao, kamu pertama-tama akan menyelamatkan inti kristal api ini, dan bersiap untuk sementara waktu untuk dilelang lagi, kata Zhang Wuxian. Kemudian Hou Lao memanggil seseorang, dengan terampil memasukkan inti api ke dalam sebuah kotak, dan kemudian menyegelnya dengan segel. Setelah sibuk dengan kejadian ini, Zhang Wuxian membawa Luo Zheng kembali ke kamar rumah lelang. Zhang Wuxian memiliki hal-hal lain yang sibuk, dan mereka menyambut Yao Xian dan mereka akan kembali lagi nanti. Pada saat ini, situs lelang sudah penuh dengan orang. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan itu sangat rumit, ada yang kesepian dan unik, dan ada juga anak-anak dari kerumunan. Budidaya kebanyakan orang adalah bawaan. Terutama di ruang sayap, ada beberapa orang yang memiliki napas yang kuat. Meskipun orang-orang itu dapat menutupi atau menekan momentum mereka sendiri, tetapi Luo Zheng masih bisa merasakannya jika mereka bisa, mereka yang telah diperbaiki takut untuk melampaui misteri bawaan. Kategori. Setelah beberapa saat, Hou Lao muncul di platform tertinggi lelang. Sebagai kepala juru lelang rumah lelang Tianlu, Hou Lao telah akrab dengan orang-orang di ibu kota kekaisaran. Umumnya, hanya ketika ia menjadi tuan rumah pelelangan berskala besar, Hou Lao secara pribadi akan maju. Hari ini, Hou Lao secara pribadi maju, menunjukkan bahwa saat ini akan jarang. Lelang harta karun. Setelah pidato pembukaan singkat, Hou Lao bertepuk tangan, dan seseorang mengambil brokat untuk naik ke panggung dan meletakkannya di atas meja besar di rumah lelang. Dia segera mendengarkan Hou Lao, lelang ini, pertama itemnya cukup istimewa. Ini adalah 3 bunga beraroma faring. Hanya perlu melepaskan sejumlah kecil elemen nyata, mereka dapat membiarkan mereka mekar semalam. 3 bunga aster morfologis ini, harga bawah total 300 telites, Anda jangan ragu untuk menawar. Ketika Hou Lao selesai, dia membuka kotak itu dan ada 3 kuncup bunga tertutup di dalam kotak. Pada saat ini, ada beberapa wanita halus di lapangan yang berteriak, tampaknya tertarik oleh bunga faring. Bunga aster rekan?
Duduk di sayap, mendengar nama itu, mata Luo Sheng membanting 2 kali. Bunga ini tampaknya hanya memiliki nilai ornamen? Yao Xian menjawab, hanya ada nilai hias. Bunga faring sangat langka. Ini disebut bunga paling indah di bawah matahari. Dikatakan bahwa kehidupan ini hanya melihat bunga ini mekar 1 kali, dan kematian sudah cukup. Mo Ken menggelengkan kepalanya, hanya ada beberapa nilai ornamen, dan itu tidak bisa digunakan sebagai obat. Bagaimana dengan cantik? Aku takut hanya anak-anak yang sombong dan terpelajar yang akan membayarnya dan memberikannya kepada wanita mereka sendiri. Luo Sheng mengangguk dan setuju, ratusan kristobalit adalah jumlah yang besar bagi banyak keluarga, tetapi di mata anak-anak klan, itu sudah cukup untuk membuat orang bahagia. Meskipun bunga beraroma faring ini tidak membantu untuk budidaya, bunga ini masih menarik banyak orang muda untuk bersaing. Harganya juga naik terus, karena harga 300 kubik dinaikkan, ia telah diangkat menjadi 800 hemispherics. Hanya seorang putra sekte yang dimasukkan ke dalam tas. Luo Sheng 3 orang baru saja mengikuti Zhang Wuxian ke pelelangan untuk melihat bunga yang meriah dan alami, tidak ada bunga pada Gamma Sable. Jangan katakan bahwa mereka tidak mampu membelinya sekarang, bahkan jika mereka mampu membelinya, saya khawatir saya tidak akan bisa membeli barang yang membosankan ini. Setelah kesuksesan bunga faring ini, Houla mulai melelang item berikutnya. Item kedua adalah perangkat spiritual. Sekarang medan perang Shura dibuka kembali. Jika ada pedang yang dikenakan di tubuh dan itu seperti harimau, itu seperti harimau. Ini adalah tampilan yang ceroboh, tetapi digunakan. Sistem batu giok ungu, meskipun merupakan produk berikutnya, kekuatannya sebanding dengan tengah, harga cadangan adalah 2000 per lit, kata Houlam. 2000 keping kristobalit, hati Luo Sheng sedikit tergerak. Tian Ge ini adalah produk dari kelas bawah. Kekuatannya tidak ada hubungannya. Jika difoto dengan 2000 keping kristobalit dan disempurnakan, berapa banyak esensi besi cair yang bisa didapat? Kelas atas umumnya 5 tetes 10 tetes esensi logam panas, dan roh telah ditingkatkan ke tingkat, mungkin dapat mencium 50 tetes? Atau 100 tetes esensi logam panas? Memikirkan hal ini, Luo Sheng agak bersemangat untuk mencoba. Selama skala naga menyala, kekuatan Luo Sheng akan tumbuh jika 10 skala naga menyala pada suatu waktu, kekuatan Luo Sheng dapat lebih dari 2 kali lipat dalam periode waktu, bagi dia, ini jelas merupakan kualitas. Lompatan. Jika memungkinkan, Luo Sheng bermaksud untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Namun, lelang berikutnya secara langsung menyebabkan Luo Sheng menyerahkan rencana ini. 2.500 kristobalit. 2007. 3.000. Meskipun nama Tian Ge ini perkasa, tetapi juga perangkat spiritual, tetapi bentuknya terlalu rumit, bahkan begitu sengit saling bertarung. Chapter 84. Ini berakhir dengan harga hingga 5.000 profskit. Luo Sheng, yang duduk di sayap, tidak merasa menyesal telah menjilat mulutnya. Menurut harga pasar, Luo Sheng bisa pergi untuk membeli artefak yang berwarna lebih rendah itu, namun, dia peduli tentang esensi dari besi cair yang terkandung dalam roh, dan tidak peduli tentang kekuatan roh itu sendiri. Segera, Houla mengambil beberapa item lagi. Pada saat ini, suara Hou berubah dan dia berkata dengan sangat hati-hati, hal lelang berikutnya adalah final lini tengah dari lelang hari ini. Semua orang tahu bahwa 2 tahun yang lalu, jalur Master Kilang Kaisar kita meninggal. Masalah ini adalah kerugian bagi seluruh kerajaan Burning kita. Untungnya, ada banyak anak di jalan masuk, dan beberapa orang telah mewarisi pakaiannya. Hari ini saya ingin melelang salinan jalur penyempurnaan, yang dikatakan sebagai putusan yang berkuasa adalah rahasia dari non-penularannya. Jika seseorang ingin berkembang dalam proses pemurnian, ia bisa mendapatkan pengetahuan tentang lelaki tua di jalur itu, dan ia bisa memasuki dunia dengan hukum patriarki revolusioner ini. Suara Houla baru saja jatuh, dan rumah lelang tiba-tiba mendidih. Sekarang di kerajaan pembakaran, meskipun ada 3 tuan pemurnian, hampir tidak ada perbandingan dengan jalur. Karena hukum patriarki Prancis, ini bukan rahasia, ia harus berisi pengalaman dan keterampilan jalur di kilang. Setiap sersan bermimpi memiliki pengilang terbaik. Tapi di mana tempat penyulingannya begitu baik? 3 penyuling utama, sekarang 1 di keluarga kerajaan, 1 di King Yunzong, dan yang lainnya di istana yang terbakar, bahkan jika itu adalah harga yang besar, sulit untuk mengundang mereka keluar. Jika Anda memiliki penyuling tingkat master di keluarga Anda, itu adalah hal yang baik untuk seluruh bangsawan. Meskipun semua orang mengerti bahwa bahkan jika mereka mendapatkan Fish of the Refining Egg, mereka mungkin tidak menjadi ahli alat pemurnian. Lagi pula, banyak murid yang telah diajarkan oleh jalur tidak dapat melahirkan seorang master, tetapi tidak ada yang mau menyerahkan kesempatan ini. Ini, ikan refining egg, milik guru kita, tolong kembalikan kepada kami. Upacara penyulingan adalah peninggalan divisi pertama kami. Bagaimana Anda bisa membiarkan mereka melelang sesuka hati?
Pada saat ini, di garis depan rumah lelang, 7 atau 8 orang tiba-tiba menjerit, 7 atau 8 orang mengenakan jubah merah dan tungku penyulingan kecil di dada mereka. Ketika saya melihat tungku penyulingan, sebagian besar orang di rumah lelang memahami asal-usul orang-orang ini. Awalnya, Jalan telah membuka pintu dan mendirikan Dewa Pemurnian. Para murid yang direkrut oleh para dewa semuanya adalah pemurnian. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun para dewa belum terlahir di dalam master pemurnian, mereka sebenarnya telah keluar dari banyak pemurnian. Pemurnian ini memiliki nilai bagus, dan mereka semua didedikasikan untuk berbagai sekte. Ini juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Semua orang tidak menyangka bahwa dewa hari ini akan datang ke rumah lelang untuk membuat masalah. Bagaimana kamu bisa membuat rumah lelang menjadi milikmu? Menarik, kamu sendiri menyimpan relik dari jalan masuk, dan mereka telah diedarkan, dan kamu tidak diizinkan melelang? Beberapa anak yang semula ingin mengajukan penawaran untuk hukum patriarki yang reformis, ini juga berisik saat ini. Lagi pula, kami tidak peduli, Feast of the Ravening Egg adalah hal guru pertama kami, sekarang kami harus mendapatkannya kembali. Salah satu pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan memperbaiki pintu yang menunjuk ke Houlau, rumah lelang Yu Tianlu, cepat pasang, metode patriarkal pemurnian diserahkan. Houlau selalu tersenyum, tetapi pada saat ini wajahnya juga suram. Rumah lelang Tianlu kami, sejak hari pertama pendirian, tidak menanyakan sumber barang lelang, siapa yang akan memberikan barang ini kepada kami akan siapa yang harus membeli untuk pelelangan, ingin mengambilnya kembali dari kami, jangan pernah melakukannya. Ketika 7 atau 8 orang Shen Lianman mendengarnya, mereka tiba-tiba menjadi marah. Pemimpin berkata, jika ini masalahnya, kami hanya akan menyinggung rumah lelang Anda. Kemudian, beberapa orang yang ingin memperbaiki pintu ingin meraihnya. Tersinggung? Haha, hanya karena kamu tidak memenuhi syarat untuk menyinggung rumah lelang Tianlu kami. Hou tua mencibir, melambai, dan berjalan keluar dari dua sisi platform tinggi. Meskipun kedua orang ini mengenakan pakaian pendamping biasa, tetapi tidak ada yang berani bersumpah kepada mereka, kekuatan keduanya adalah bawaan 9 alam. Houlau menatap kedua pria itu dan berkata dengan lemah, beri mereka pelajaran dan buang mereka. Kedua penjaga mengangguk, seperti serigala dalam kawanan, dan pindah ke murid-murid para dewa. Beberapa orang dari pintu pemurnian Allah ini dilahirkan dengan roh bawaan, tetapi orang-orang ini semuanya adalah pemurnian, dan elemen asli mereka adalah semua jenis alat pemurnian. Jika itu adalah penyuling, mereka masih bagus, tetapi ketika harus bertarung, itu bukan lawan dari dua penjaga. Dalam sekejap mata, semua orang hanya mendengar tamparan di wajah. Itu pada dasarnya adalah tamparan di wajah, dan kemudian 7 atau 8 orang pingsan di tanah, dan kemudian rumah lelang bergegas keluar. Orang berikutnya, mendongak, mengangkat lift mobil, akan segera membersihkan tempat kejadian, urutan situs lelang akan dikembalikan. Ketika kotak brokat veteran diletakkan di atas meja, dia berkata, maaf, semua orang memiliki episode kecil. Sekarang saya akan terus melelang, fraktor patriarchal, ini, dengan harga mulai, 5.000 berlubang, semua orang bisa menawar dengan bebas. Suara Houlau baru saja jatuh, dan situs lelang segera menaikkan harganya, 6.000 per liter. Itu adalah suara malas, dan 1.000 keping cristobalite ditambahkan dalam sekali jalan, dan semua orang memberikan pandangan yang ingin tahu. Di sudut, ada seorang pria muda yang mengenakan satin sutra, berbaring malas pada seorang wanita muda, tampak lelah. Ketika semua orang melihat bahwa dada pemuda itu dipagari dengan pola gosip, menjadi jelas bahwa pemuda itu adalah keluarga Zhuge, dan beberapa orang sudah mengenalinya. Pemuda ini adalah 3 putra keluarga Zhuge, Zhuge Feng. Zhuge Feng ini, yang dikenal sebagai 3 orang gila, biasanya bertindak dengan cara yang aneh, dan emosinya juga kasar. Bagaimana orang ini bisa mengambil film, Feast of the Ravening? Terus terang, banyak orang yang tidak mau menawar dengan Zhuge Feng. Lagi pula, orang ini terlalu tidak masuk akal. Jika Zhuge Feng marah, itu akan membawa masalah yang cukup besar untuk dirinya sendiri. 6.100 batu, di sisi lain, seorang lelaki tua membawa 500 perovskit. Bagi sebagian orang, hukum patriarki dekorasi, ini hampir merupakan keharusan, sehingga beberapa orang tidak punya pilihan. Konsesi. 7.000. Suara malas Zhuge Maplay berdering lagi. 8.000. Orang lain juga bergabung dengan tim lelang. 9.000. 1.002. 1.004. Kertas ini di daerah hukum patriarki Prancis, tetapi di bawah pelelangan, harganya telah naik. Ketika Feast of the Ravening Egg naik menjadi hampir 20.000, kebanyakan orang memilih untuk menyerah. Hanya orang tua yang awalnya bertarung dengan Zhuge Feng yang masih bersikeras. 20.000. Pada saat ini, Zhuge Feng langsung melonjak harganya menjadi 6.000. Ketika saya mendengar kenaikan tarif Zhuge Feng, pria tua itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Pada akhirnya, dia tidak lagi menyebut harganya. Bukan karena pria tua itu benar-benar ingin menyerah,
tetapi karena orang tua itu tidak dapat menemukan lebih banyak kristobalit. Tidak banyak orang di dunia yang bisa mengeluarkan 20.000 kubik dalam satu tarikan nafas. Zhuge Feng memandangi wajah lelaki tua itu yang terpana. Dia mencibir 2 kali, lelaki tua itu masih seperti plester kulit anjing, dia mengikuti pantatnya dan menaikkan harganya, dia langsung menaikkan harga 6.000 sebelum dia menghancurkan lelaki tua itu. Apakah ada orang lain yang menaikkan harga? Houla bertanya pada platform tinggi, jika tidak ada, hukum patriarki permajaan, ini diambil untuk Zhuge Sangongzi. Saat itu, sebuah suara melayang keluar dari sayap. Aku keluar dari 20.100. Orang yang berbicara adalah Luo Zheng. Luo Zheng tiba-tiba berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi juga memanggil nomor astronomi, tiba-tiba mengagetkan Yao Xian dan Mo Ken. Luo Zheng, apakah kamu gila? Apakah kamu memiliki begitu banyak spar? Mo Ken dan Yao Xian berbisik ke samping, dan mereka berdua berkeringat di dahi mereka. Mereka mengikuti Sang Wuxian ke rumah lelang hari ini, dan mereka datang untuk menyaksikan mentalitas yang meriah. Barang-barang yang dilelang menghancurkan ratusan ribu jalan berbatu, dan orang asing biasa tidak mampu membelinya. Jadi ketika Luo Zheng meneriakkan harga 20.100, mereka berdua tiba-tiba menjadi takut. Tanyakan harga di rumah lelang, jika Anda menembaknya, tidak ada uang untuk membayar. Ini bukan lelucon. Chapter 85. Luo Zheng tidak memiliki banyak kristobalit. Namun, dalam perjalanan kembali dari aula belakang, Luo Zheng pernah bertanya kepada Sang Wuxian, jika ada sesuatu yang diinginkan, dia bisa mengambilnya terlebih dahulu, asalkan tidak melebihi harga cadangan dari spar api. Karena itu, ketika Luo Zheng melihat Fish of the Ravening Egg, ia tidak ragu-ragu. Setelah sebagian besar penawar keluar, ia langsung pergi ke bawah. 20.100 kristobalit. Jika sebelum Purgatory Hill, Luo Zheng sewenang-wenang tidak dapat menghasilkan sejumlah besar kristobalit untuk membeli Patriarchal Reformer, ia lebih suka mengakumulasi perlit ini untuk menebus poin King Yunzong. Namun, setelah memasuki Bukit Penyucian, Luo Zhenghai benar-benar mengerti dengan jelas seberapa besar jarak antara dia dan Luo Wei. Untuk mengatasi kesenjangan ini, Anda harus meningkatkan diri dari semua sisi. Bukan hanya kekuatannya. Jika Anda belajar untuk memperbaiki alat Anda sendiri dan bahkan menjadi ahli dalam penyempurnaan, suara Rossi jauh lebih besar. Meskipun mengambil hukum patriarkal reformer ini dan membaca isi di atas mungkin tidak dapat membuat Luo Zheng menjadi penyuling, tetapi Luo Zheng tidak punya banyak pilihan sekarang, dan hanya bisa bekerja sesuai dengan perencanaannya sendiri. Oleh karena itu, hukum patriarkal reformer, Luo Zheng ini tidak terhindarkan. Meyakinkan, saudara laki-laki Mo Ken, Yao Xian Xiong, karena aku berani menembak, tentu saja aku akan keluar dengan begitu banyak spar, Luo Zheng tertawa. Meskipun dua orang bingung, Luo Zheng akhirnya mendapat puluhan ribu spar dari akhir, tetapi dia berpikir bahwa Luo Zheng tidak akan datang dalam kekacauan. Karena dia mengatakan bahwa dia telah mengambilnya, dia pasti akan bisa mengeluarkannya, dan mereka akan bersantai di hati mereka. Di rumah lelang, banyak orang telah mengalihkan pandangan ke sayap. Ketika mereka melihat bahwa penawaran di sayap sebenarnya adalah seorang remaja, dan itu masih seorang murid King Yunzong, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kengerian. Ada 20.000 keping kristobalit, dan ini merupakan kekayaan besar. Tidak mungkin bagi keluarga kebanyakan menghasilkan uang begitu banyak. Pria berjubah putih itu hanya pria setengah-setengah bawaan. Apakah dia murid Dashi? Beberapa orang di lapangan berbisik dan berspekulasi tentang identitas Luo Zheng. Tatapan Zhuge Feng hanya melihat dan kemudian berteriak, 2.000 orang. Tujuan paling penting dari keluarga Zhuge datang kali ini. Klan patriarki yang berkuasa ini, beberapa leluhur suku melewati Zhuge Feng. Tidak peduli berapa biayanya, mereka harus mengambil hukum patriarki yang reformis, ini untuk menjatuhkannya. Karena hukum patriarkal reformer, ini menyembunyikan banyak rahasia di jalur itu, terutama beberapa pencapaian penting di kilang. Bahkan, dalam pandangan Zhuge Feng, pembelian buku yang rusak sebesar 20.000 cubiclite benar-benar tidak berharga. Meskipun ekspresinya sangat tenang, hatinya sebenarnya sangat marah. Para penatua di keluarga yang tak berdaya membiarkannya maju, dalam hal apapun, dia memenangkan frakture patriarch ini. Pada saat ini, dia tidak bisa mengungkapkan amarahnya. Lelang itu sendiri adalah permainan psikologis. Jadi jangan melihat penawaran sembarangan Zhuge Feng, pada kenyataannya, itu juga telah melakukan permainan psikologis penuh. 2.100 kristobalit, setelah Zhuge Feng menaikkan harganya, Luo Zheng menambahkan 100 par untuk tawaran Zhuge Feng. Suara Luo Zheng sangat stabil, tidak menyusut, tidak memungkinkan, dan juga sangat percaya diri. Zhuge Feng menyadari bahwa dia dalam masalah, dan anak ini mungkin harus berjuang keras dengan dirinya sendiri. Masalah ini tidak hanya datang dari anak laki-laki yang menaikkan harga, tetapi juga dari orang lain.
Meskipun Zhuge Feng selalu gila dan absurd, tetapi orang-orang yang benar-benar memahaminya, memahami bahwa penampilan kegilaan hanyalah penyamarannya. Jika Zhuge Feng terus menawar dengan anak itu di ruang sayap, menaikkan harga, hukum patriarki yang reformis, terlalu tinggi pasti akan membangkitkan kewaspadaan sekte lain, tetapi sekte lain dimasukkan ke dalam pelelangan. 2100 tiang kristal. Houla berteriak di atas panggung, apakah ada harga yang lebih tinggi? 2002, Zhuge Feng berteriak lagi. Dia menyentuh wajah wanita muda di sebelahnya, Zuo, biarkan anak itu membungkamku. Zuo yang penuh dengan wajah, dan berdiri ke pinggang ular air dan memutar ke ruang belakang. 2200. Luo Zheng baru saja menambahkan 100 kristobalit, dan seorang wanita cantik muncul di ambang pintu sayap. Wanita cantik itu memutar pinggangnya dan bersandar di pintu sayap, memperlihatkan senyum yang menawan, dan berkata, adik laki-laki ini, bisakah kamu memberitahuku sesuatu? Lagi pula, Moken dan Youxian adalah remaja muda dan berdarah. Ketika mereka melihat godaan-godaan dewasa, hati mereka tiba-tiba melonjak cepat. Namun, Luo Zheng menoleh dan menatap Zuo Yu dengan tenang dan bertanya, apa? Tuan muda saya berkata, biarkan kamu menyerahkan pelelangan ini. Mata Zuo Yu mengalir, menatap Luo Zheng. Luo Zheng Chao mengangguk dan tersenyum dan berkata, mengapa saya harus menyerah? Karena itu dikatakan oleh tuan mudaku, kata Zuo sambil terkekeh, tetapi matanya yang coklat samar-samar mengancam. Apa kata kakek saya, seberapa yakin ini? Alis Luo Zheng sedikit berkerut, karena Kaisar, King Yunzong, terlalu sering bertemu dengan orang-orang yang tidak masuk akal ini. Luo Zheng mengungkapkan sedikit ejekan, tuan muda Anda. Siapa tuan muda Anda? Tuan muda saya, bermarga Zhuge. Zuo Yu merasa bahwa nama Zhuge Jia sudah cukup besar. Selama itu adalah orang normal, kata-kata Zhuge akan memahami bobotnya, kecuali jika anak laki-laki di depannya adalah idiot. Akan terus menempel padanya. Penyanyi Zhuge. Wajah Luo Zheng merosot. Sejak memasuki King Yunzong, dia belum mengeluh dengan Zhuge Jia. Dari bukit penyucian ke bagian selatan kekaisaran, keluarga ini selalu bisa enggan pada dirinya sendiri. Ya, nama keluarga saya yang lebih muda adalah Zhuge, dan namanya adalah Maple. Saya yakin Anda pernah mendengarnya, jadi tolong jangan menawar lagi, kalau tidak Anda akan sangat merepotkan. Zuo Yu melihat wajah Luo Zheng dan mulutnya melayang. Senyum. Oh, Zhuge Feng. Luo Zheng mengangguk, apakah itu orang yang menyebut ketiganya gila? Zuo Xiao tersenyum dan berkata, sepertinya Anda telah mendengar nama panggilan tuan muda saya. Katakan padanya untuk mati, kata-kata Luo Zheng tiba-tiba berbalik, dan tertawa. Pada saat ini, senyum Zuo membeku di wajahnya. Dia pikir bocah itu akan sombong. Dia tidak berharap sikapnya tiba-tiba berubah 180 derajat. Masalahnya adalah anak muda ini tahu siapa Zhuge Feng, dan dia berani berbicara seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki terlalu banyak tabu pada Zhuge Feng. Unsur sejati lolos dari rambut Zuo. Rambut biru Zuo, seperti ombak laut, membengkak dalam bentuk spiral, membentuk 4 atau 5 kerucut menunjuk ke Luo Zheng. Pelanggar keluarga saya semua berbaring di kubur dan menyesal, Anda ingin mati. Apakah itu? Luo Zheng tersenyum dan menunjuk ke sekeliling rumah lelang, berbisik, mau mulai? Pertama-tama cari tahu apa yang ada di sini? Perselisihan tentang ruang sayap tiba-tiba membangkitkan perhatian seluruh situs lelang. Beberapa penjaga Sanjia, ketika mereka melihat perselisihan di sisi ini, mereka juga datang dari sudut. Rumah lelang Tianlu perlu melindungi keselamatan pelanggan, dan mutlak dilarang untuk bertarung di rumah lelang. Zuo Yu hanya mengusir Yuan asli, dan rambut kerucut runcing segera mengembalikan bentuk aslinya, lalu mendengus dan meninggalkan ruangan tempat Luo Zheng berada. Luo Zheng melihat wanita itu menggoda kembali dan kemudian berteriak, 2400. Mendengar harga Luo Zheng, dan melihat wajah Zuo Yan, Zhuge Feng sudah mengerti bahwa ancaman Zuo telah gagal. Apa yang dikatakan anak itu? Zhuge Feng bertanya sambil tersenyum. Zuo Yu berkata dengan sedih, dia membiarkanmu mati. Oh. Zhuge Feng mendengar ini, dan wajahnya jatuh dan dia bangkit. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Zuo dan tersenyum. Pria sombong? Aku belum melihatnya untuk waktu yang lama. Jika demikian, ini menawariku. Berhenti saja. Mata Zuo melebar dan dia memandang Zhuge Feng dan bertanya, mengapa saya harus berhenti? Apakah tuan muda itu benar-benar takut pada anak itu? Zhuge Feng mengangkat bahu. Jika kau menembak lagi, orang-orang tua itu mungkin tidak bisa duduk diam. Jika buku itu jatuh di tangan orang-orang tua itu, aku khawatir aku tidak akan mendapatkannya. Lebih baik memberikannya dulu. Pria sombong akan kembali dari tangannya. Zuo Yu mengerti gagasan Zhuge Feng. Di rumah lelang Tianlu, itu benar-benar tidak dapat dilakukan, tetapi anak itu pasti akan meninggalkan rumah lelang, belum lagi dia masih mengenakan jubah pintu luar sekte Qingmeng. Tidak sulit untuk menyelidiki identitasnya.
dia mengambilnya dari tangannya dan pergi ke Zhu Gefeng. Sebenarnya, itu sederhana. Karena Zhu Gefeng berhenti menawar, tidak ada seorang pun di tempat itu yang bersaing dengan Luo Zheng, dan hukum patriarki permajaan jatuh ke tangan Luo Zheng. Namun, menurut aturan, barang yang dilelang juga akan dikirim dengan uang tunai. Pada saat ini, inti api Luo Zheng belum dilelang, dan hukum patriarkal penggarap tidak dapat diserahkan kepada Luo Zheng. Di peron tinggi, Hou Lao berkata, ketika pelelangan, upacara undang-undang pemurnian dilakukan, ada sedikit kecelakaan, tetapi harganya bagus. Setelah itu, kami juga memiliki 2 buah di rumah lelang Tianlu. Harta karun, awalnya digunakan sebagai lelang final-finale, sekarang memutuskan untuk menembak di muka. Harga cadangan kedua harta ini jauh lebih tinggi daripada Zufa Patriarchal. Tetapi saya percaya bahwa teman-teman di sini akan sangat tertarik. Ketika Hou Lao selesai, dia mengeluarkan botol giok kecil dari tangannya. Kemudian Hou Lao mengguncang botol batu giok kecil di udara, dan pada saat yang sama mengeluarkan yuan asli dari tangan Hou Lao dan menggulungnya ke botol-botol Xiaoyu. Dari mulut botol giok, beberapa partikel kecil tersebar, 1 tetes dan 1 tetes, seperti setetes air, tetapi dengan kilo logam. Ini ada 50 tetes esensi Tianyan. Harga cadangan 20.000 mulai dari Cristo, semua orang bisa menawar satu sama lain. Hou Laoi melambaikan tangan dan menggunakan yuan sungguhan untuk membuka esensi Tianyan, sehingga semua orang di rumah lelang bisa lebih jelas. Ketika saya mendengar kata-kata dari Tianyan SNC, seluruh rumah lelang tiba-tiba mengecam panci dan membicarakannya. Esensi Tianyan ini dapat ditambahkan langsung ke senjata ajaib, dan yang susah payah dapat membuat senjata sihir meningkatkan level. Misalnya, senjata sihir asli dari produk Cina. Setelah menambahkan esensi Tianyan, Anda dapat langsung meningkatkan senjata sihir ini ke kelas atas. Namun, esensi Tianyan sangat jarang. Sejauh ini, belum ada banyak tetes, dan setiap kali esensi Tianyan muncul, ia segera disuntikkan ke dalam senjatanya sendiri. Dikatakan bahwa esensi Tianyan adalah akar dari semua misteri, roh, dan bahkan instrumen peri. Senjata-senjata ajaib ini, senjata, memiliki kekuatan yang sedemikian besar, dapat mengandung kekuatan yang mengerikan, karena dalam proses pemurnian, dan perpaduan jejak langit, dan esensi ini, murni jalan surga. Menurut kebenaran, bahkan jika itu adalah bagian dari produk asli, akan ada jejak esensi Tianyan, tetapi sejauh ini, tidak ada yang bisa mengekstraknya. Di sayap ruangan, Luo Zheng membuka mulutnya dan memandangi partikel-partikel perak kecil yang terbawa di udara oleh Hou Lao Shen. Jantungnya juga bergetar keras. Hal-hal kecil ini bukan esensi dari besi cair yang telah ditinggalkan oleh api hitam di benaknya. Chapter 86. Luo Zheng tidak jelas, apa benda perak seperti setetes air. Untuk mengetahui hal ini, Luo Zheng juga membaca latihan pemurnian yang ditinggalkan oleh roh-roh jahat, tetapi ia tidak menemukan apapun. Luo Zheng memperkirakan ini adalah tingkat kejahatan. Di Kabupaten Chongyang, roh-roh jahat mungkin masih menjadi penyuling yang baik, tetapi di ibu kota kekaisaran, itu tidak akan mengalir sama sekali. Melihat seluruh situs lelang bereaksi seperti ini, Luo Zheng sangat bingung. Partikel kecil berwarna keperakan ini, benarkah itu sepadan? 2000-3000 kristal persegi. Aku harus mengatur esensi Tianyan ini. Seorang lelaki tua berdiri dan berteriak, lelaki tua itu berkulit putih, tetapi wajahnya kasar dan penuh semangat. Hei, Huang Laotou. Esensi Tianyan ini tidak bisa dinikmati olehmu sendiri, 25.000 kubik. Suara mendengkur keluar, tetapi seorang lelaki tua berwajah hitam sedang berbicara. Pria tua dengan kulit kemerahan mengguncang matanya, tetapi dia berkata, Yukio, esensi alami ini, aku pasti akan menang, hari ini kamu tidak bertarung denganku. Ketika kedua pria itu berdiri dan saling memandang, momentum keluar, dan semua popularitas di pelelangan itu singkat. Di antara kabin, Moken mengatakan, keduanya, satu bermarga Huang, satu bermarga Yu, pasti memiliki satu dari Tianlong Huangjia, dan yang lain dari rumah terlarang, semuanya terkenal. Salah satu dari 7 sekte besar, saya takut esensi hari ini akan keluar. 7 pria hebat, tidak ada yang jahat. Kedua orang ini tampaknya berada dalam sekte, dan mereka juga milik generasi yang sangat dihormati. Mereka benar-benar berjuang untuk itu. Saya takut itu adalah biaya. Namun, Huang Yu dan 2 orangnya, meski terkenal, tetapi rumah lelang juga merupakan naga tersembunyi. Selain tawaran dari 2 orang tua, masih ada orang lain yang menolak untuk menyerah, dan juga berbaur, perlu untuk mengambil esensi hari itu. Hanya Luo Zheng, yang masih terbelalak saat ini, menatap platform tinggi. Apa esensi hari ini? Apa itu? Bagaimana ini sangat berharga? Membuat semua orang bersaing untuk kompetisi? Tanya Luo Zheng Yu. Moken tertawa, saya pikir itu Luo Zheng Xiong Bogutong hari ini, tapi kali ini agak bodoh. Saya bahkan belum pernah mendengar tentang Tianyan SNC. Luo Zheng menggelengkan kepalanya. Meskipun dia membaca buku seperti kilang, dia tidak pernah tahu itu di buku.
Ketika dia pertama kali melihat esensi Tianyan, dia masih marah dengan api hitam di benaknya. Saya melihatnya. Mo Ken tidak kehilangan kesempatan untuk memamerkan pengetahuannya sendiri. Dia berdeham dan berkata, faktanya, sejak beberapa dekade yang lalu, beberapa orang menemukan esensi Tianyan, dan mengapa para penyuling itu dapat menyaring misteri mereka. Alasannya adalah bahwa alat itu bahkan merupakan senjata peri. Alasannya adalah bahwa ketika memperbaiki senjata dan senjata sihir, jejak cara surgawi dimasukkan ke dalam senjata, yang sederhana. Semakin kuat senjata para dewa, esensi dari surga yang terkandung di dalamnya lebih banyak. Ternyata menjadi putra Luo Zheng yang selanjutnya benar-benar dipahami. Untuk waktu yang lama, esensi air besi yang ditelan oleh Luo Zheng harus menjadi jalan surga. Dalam pikiranku sendiri, patung Qinglong perlu melahap esensi Tianyan untuk menerangi skala naga. Namun, di antara item-item berkualitas tinggi, ada 5 atau 6 tetes esensi Tianyan. Menurut kebenaran, esensi Tianyan ini seharusnya tidak memiliki nilai imajinasi. Mengapa sebotol kecil esensi Tianyan, yaitu puluhan ribu spar dimulai? Dan tampaknya harga transaksi akhir jauh lebih dari itu? Jadi Luo Zheng menanyakan keraguan ini. Mo Ken tersenyum sedikit, itu benar. Menurut kebenaran, Tianyan SNC hampir di semua senjata ajaib dari tahap lanjut. Bahkan jika itu adalah esensi dari para dewa, ada esensi surgawi, tetapi tidak peduli apa senjata sihir atau senjata dari Ordo, tidak ada yang bisa mengekstraksi esensi Tianyan. Baik Anda menghalusinasi atau menghancurkan sepenuhnya senjata sihir, tidak mungkin untuk mendapatkan jejak esensi Tianyan. Itulah sebabnya begitu ada esensi Tianyan, akan ada begitu banyak orang yang datang. Alasan mengapa orang bersaing untuk harga sangat mahal. Karena tidak ada yang bisa mengekstraksi esensi Tianyan, mengapa ada di sini? Luo Zheng menunjuk ke tangan tua di atas panggung. Mo Ken mengangkat bahu dan berkata, ini tidak jelas. Selalu ada beberapa orang di dunia yang pandai omong kosong dan dapat menemukan hal-hal ini secara tidak sengaja. Luo Zheng di sini untuk memahami asal-usul esensi Tianyan ini, pelelangan di sana terus naik. Dari harga 20.000, harga telah melonjak, dan segera mencapai 80.000. Bahkan untuk tuas, lebih dari 100.000 kubik adalah biaya besar. Namun, kedua orang tua itu tidak berhenti berpikir sama sekali, dan tawaran di antara mereka sangat ketat. Dari waktu ke waktu, ada orang lain yang akan datang bersama untuk bergabung dalam kegembiraan. Pada akhirnya, 50 tetes esensi Tianyan ditembak di dalam tas oleh lelaki tua kuning, Tianlong Wangjia dengan harga 120.000 kubik. Hanya 120.000 kubik tiang, hanya 50 tetes esensi Tianyan yang dibeli. Melihat adegan ini, Luo Zheng diam-diam menetap di hatinya. 100 potong kristobalit hampir dapat membeli instrumen metafisika kelas atas, yang terbaik juga dapat mencium 5 tetes esensi Tianyan. 10 tingkat teratas, yaitu 1000 keping kristobalit, dapat mencium 50 tetes esensi Tianyan. Jika Anda menelan 50 tetes esensi Tianyan ke Qinglong, Anda bisa menyalakan 10 sisik naga. Jika Anda menjual 50 tetes esensi Tianyan ini, Anda dapat memperoleh 100.000 kubik. Bagi Luo Zheng, ini hampir merupakan bisnis yang menguntungkan, pasti cara untuk menjadi kaya. Jika progresnya lancar, Luo Zheng dapat mengakumulasikan sejumlah besar kekayaan dalam waktu singkat, dan SPAR dapat dikonversi menjadi poin, sehingga tidak terlalu sulit untuk menyelamatkan Luo. Untuk sesaat, suasana hati Luo Zheng sangat memalukan. Bahkan pelelangan di lantai lelang tidak terlalu mengkhawatirkan. Sampai inti api veteran itu dilenyapkan, Luo Zheng bereaksi dan sekarang giliran untuk melelang barang-barang yang dipesannya. Inti api dapat dikeluarkan setelah esensi Tianyan, yang menunjukkan bahwa nilai inti dahak itu sendiri lebih besar daripada inti es Tianyan. Ini benar. Begitu inti api muncul, tiba-tiba meledakkan tempat seluruh rumah lelang. Melihat reaksi semua orang, minat pada inti dahak tampaknya lebih tertarik daripada esensi Tianyan. Lagi pula, tidak ada inti api dewasa dalam bertahun-tahun. Namun, harga transaksi akhir inti api, tetapi Luo Zheng sedikit kecewa, meskipun harga transaksi jauh lebih tinggi dari harga cadangan, tetapi pada akhirnya hanya 70.000 kubik tiang, jauh lebih sedikit dari esensi Tianyan sebelumnya. Alasan untuk situasi ini adalah bahwa Tianyan SNC diperoleh oleh Tianlong Wangjia. Huang Lao telah menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli Tianyan SNC. Secara alami, ia tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan inti nuklir Huojing. Orang itu masih orang tua bernama Yukiu di rumah terlarang. 70.000 spar kubik sudah cukup. Setelah dikurangi biaya penanganan rumah lelang Tianlu, dan mengurangi biaya menipu, upacara relik, Anda masih dapat memiliki hampir 40.000 spar kubik, dan yang lebih penting, pahami peran esensi Tianyan. Luo Zheng berpikir, pelelangan rumah lelang Tianlu di sini sudah berakhir. Orang-orang di rumah lelang mulai menyelinap pergi. Peserta lelang akan tinggal untuk pengiriman uang dan barang.
Luo Zheng baru saja berdiri dan melihat seorang pria mengenakan gaun jauh mengenakan satin, menghadap wajahnya dengan senyum. Di samping putranya, wanita menawan yang pernah ke kamar Luo Zheng. Luo Zheng segera mengerti bahwa orang ini seharusnya Zhu Gefeng, pria yang telah mencari masalah, dan mengirim seseorang untuk bunuh diri. Zhu Gefeng membuat gerakan menyeka leher, dan kemudian membelah mulutnya, mengungkapkan gigi putih, wajahnya penuh dengan senyum jahat. Luo Zheng tidak menunjukkan kelemahan, mengulurkan jari-jarinya, dengan mencibir di wajahnya, menunjuk Zhu Gefeng. Tit forward. Adegan ini, setelah dilihat oleh beberapa orang, hanya bisa menghela nafas dalam diam. Jika dua orang dengan kekuatan yang sama menjadi sasaran, itu memang tit for tat. Tapi bocah di sayap, tapi itu hanya setengah langkah bawaan? Kenapa begitu sombong? Berani menghadapi Zhu Gefeng, dia membakar otaknya, atau apa dasarnya? Zhu Gefeng di sini agak aneh. Aku harus menjadi yang pertama kali bertemu anak itu. Bahkan jika Anda sedikit tidak masuk akal, mengapa anak itu tampaknya sengaja menargetkan dirinya sendiri? Ini membuat Zhu Gefeng agak tidak masuk akal. Saat itu, seorang pria mengenakan seragam dari Zhu Ge datang. Saya meminta Anda untuk menyelidiki, apakah Anda memiliki hasil? Zhu Gefeng bertanya. Kurang menguasai, anak itu bernama Luo Zheng. Chapter 87. Luo Zheng. Apakah itu dia? Zhu Gefeng masih sangat terkesan dengan nama ini. Pada awalnya, orang ini tampaknya berada dalam persidangan berdarah, mengusir saudaranya Zhu Gehong. Kemudian, Zhu Gehong memohon pada dirinya sendiri dan ingin membiarkan dirinya keluar dan menyelesaikan Luo Zheng. Zhu Gefeng tentu saja tidak akan berurusan dengan seorang pria kecil yang telah hancur, jadi dia mengatakan kepada seorang pria di sebelahnya bahwa Zhu Guanwu maju untuk melakukan ini. Kecuali untuk kejutan Zhu Gefeng, Zhu Guan tidak hanya melakukan ini dengan baik, tetapi dirampok oleh Luo Zheng dan kembali untuk menangis bersamanya. Pada saat itu, Zhu Gefeng masih merasa bahwa Luo Zheng hanyalah badut lompat yang tidak ada di meja. Dia tidak bisa percaya Zhu Gefeng menghabiskan lebih banyak waktu, sampai Cao Lei dari Xiao Yufeng datang ke pintu untuk memintanya. Zhu Gefeng mengirim pasangan hitam dan putih ke selatan untuk mengejar. Bunuh Luo Zheng. Akibatnya, hitam dan putih dan Cao Lei mati di selatan. Apa yang Zhu Gefeng tidak pikirkan adalah itu, hanya beberapa hari kemudian, Luo Zheng benar-benar berdiri di lantai lelang dan menemukan masalah Zhu Ge Maple. Memikirkan ini, senyum di wajah Zhu Gefeng menjadi lebih dan lebih intens. Dia mengikuti lorong rumah lelang dan berjalan perlahan menuju sayap. Banyak orang di rumah lelang melihat adegan ini dan tiba-tiba merasa sedikit gugup. Karakter Zhu Gefeng juga terkenal di ibu kota kekaisaran. Gila, sombong, tidak ada garis bawah, jika ada di sini, keluarga Zhang benar-benar merepotkan. Pada saat ini, Zhang Wuxian juga mengambil orang dari pintu lain. Keturunan Zhang mengakui bahwa Zhang Wuxian sudah tahu bahwa Luo Zheng dan Zhu Gefeng memiliki perselisihan, dan Zhang Wuxian tahu bahwa Luo Zheng sudah mengeluh dengan keturunan Zhu Gefeng pada Xiao Yufeng. Pria itu bergegas dan memimpin di depan Zhu Gefeng. Feng Xiao. Zhang Wuxian tersenyum ke depan dan menyapa Zhu Gefeng. Yang disebut tidak tersenyum, senyum tebal Zhang Wuxian sulit membuat orang marah padanya. Zhu Gefeng mengarahkan kepalanya dan menunjuk ke Zhang Wuxian dan berkata, kamu adalah anak kedua dari keluarga Zhang, apakah Zhang Geji saudaramu? Zhang Wuxian mengangguk, ya, saudaraku hanya mengirim tamu, tapi sekarang. Zhu Gefeng tiba-tiba melangkah maju, dan bahkan memeluk tubuh gemuk Zhang Wuxian. Orang-orang di ruang lelang tertegun untuk sementara waktu, dan dua penjaga yang mengikuti Zhang Wuxian sangat malu. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mereka terikat untuk melindungi keselamatan Zhang Wuxian, tetapi mereka sangat iri dengan Zhu Gefeng, belum lagi Zhu Gefeng tidak ingin menyakiti Zhang Wuxian, tetapi tiba-tiba datang pelukan. Dikatakan bahwa Zhu Gefeng gila dan pada kenyataannya, memang benar, kalau tidak, julukannya, tiga gila, tidak putih. Zhu Gefeng tidak memiliki bab tentang Zhang Wuxian. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan menjulurkan kepalanya ke telinga Zhang Wuxian. Aku akan memberikan wajah ini kepada keluarga Zhang. Aku akan memberimu wajah bab ini, jadi aku tidak akan berada di wilayah Zhangjia. Hands-on, tetapi beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada pria kecil di atas, mari kita lepaskan dulu, oke? Dahi Zhang Wuxian penuh keringat. Dia tahu kekuatan Zhu Gefeng. Mungkin Zhu Gefeng hanya perlu sedikit usaha. Dia takut untuk kembali ke langit. Tapi pidato Zhu Gefeng sangat sopan, Zhang Wuxian hanya bisa kaku. Mengangguk. Zhu Gefeng melepaskan Zhang Wuxian, dan menepuk pundaknya. Kemudian dia melewati Zhang Wuxian dan terus naik, dan datang ke Luo Zheng. Luo Zheng penuh dengan penjaga jantung, dan iblis dari tubuh mulai perlahan-lahan melonjak, menyebar sepanjang meridian seluruh tubuh, siap untuk pergi. Kamu Luo Zheng? Zhu Gefeng bertanya sambil tersenyum. Luo Zheng mengangguk dengan tenang, apakah ada sesuatu? Kau memukul anjingku dan membunuh hitam dan putih.
Zhu Gefeng bertanya lagi. Budak keluargamu membuatku tersinggung, tentu saja itu harus dimainkan, mata hitam dan putih ingin mengambil nyawaku, tentu saja itu harus dibunuh. Jawab Luo Zheng. Hei. Zhu Gefeng tiba-tiba membengkak tangannya. Pada saat ini, orang-orang di pelelangan pada dasarnya sudah tidak ada. Sisa orang tidak mengatakan sepatah kata pun, dan suara tepukan Zhu Gefeng sangat keras. Ada yang baik, biarkan aku mati, itu terlalu baik, aku sudah lama tidak melihat orang seperti itu. Zhu Gefeng tertawa dan berkata, tapi umumnya orang seperti itu mati sangat cepat. Hal yang paling menyenangkan bagi Zhu Gefeng adalah memberi semangat kepada pihak lain. Lawan yang menyiksa seperti itu, latar belakang Luo Zheng, Zhu Gefeng, seorang akar rumput tanpa latar belakang, orang seperti ini, Zhu Gefeng memiliki sejuta cara untuk membiarkan dia meninggal. Namun, Zhu Gefeng lebih suka penindasan tingkat spiritual dibandingkan dengan cedera fisik. Ini adalah hobi Zhu Gefeng. Apakah itu? Mulut Luo Zheng melayang dengan pandangan licik. Meskipun kamu menyukai orang yang mengancam seperti ini, kelihatannya sangat pribadi dan sangat gila, tapi aku sudah melangkah sejauh ini selangkah demi selangkah, aku telah mendengar begitu banyak hal seperti itu. Ancaman? Apakah Anda pikir Anda sangat kreatif? Terlalu tua. Ketika saya mendengar Luo Zheng, senyum di wajah Zhu Gefeng memadat. Luo Zheng berkata, jika kamu menginginkan hidupku, bahkan jika kamu datang, aku tidak di mata, kamu Zhu Gejia. Aku tidak meletakkannya di mataku, ini trik membosankan aku melihat kamu masih bebas, dan, hukum yang berkuasa, itu jatuh ke tangan saya. Saya secara alami akan memasukkannya ke dalam pikiran saya dan membakarnya dalam api. Jika Anda berharap untuk mengambilnya dari saya, tolong minta saya untuk membukanya. Kepalanya, bisakah kamu menemukan kata-kata curang? Zhu Gefeng tidak pernah berpikir bahwa Luo Zheng ini sulit mencapai titik ini. Dengan kata lain, apakah ada semacam Luo Zheng sekarang? Semuanya ada di mana-mana. Keluarga Zhuge adalah keluarga ketujuh dari kerajaan surga yang terbakar. Dari awal berdirinya kerajaan terbakar, keluarga yang tidak pernah jatuh. Bahkan keluarga Zhuge tidak ada di matanya, apalagi yang bisa dia letakkan di matanya. Zhu Gefeng selalu mencela diri sendiri, tetapi dibangun di atas dukungan kuat dari keluarga Zhuge-nya. Tapi Zhu Gefeng dan Luo Zheng adalah satu, perbedaannya bukan setengah bintang. Luo Zheng terlalu gila. Untuk sementara waktu, Zhu Gefeng sebenarnya tidak bisa turun dari panggung. Di jantung Zhu Gefeng, saat ini dia hampir ingin merobek Luo Zheng menjadi berkeping-keping. Sebenarnya, dia bisa melakukan ini. Bahkan jika dia membunuh seseorang di rumah lelang Tianlu dan mengganggu keluarga Zhang, keluarga Zhuge-nya dapat menanggungnya. Tidak pernah ada kematian dan kebencian antara keluarga dan keluarga, jika keluarga Zhuge tidak tertarik, itu akan membuat keluarga Zhang tutup mulut. Namun, dia sudah gila sebelum kepalanya, berpikir bahwa dia bisa menekan Luo Zheng, jadi dia akan memberitahu Zhang Wuxian tanpa ragu-ragu, aku akan memberikan Zhang wajah ini, aku akan memberikan Zhang Wuji wajah ini. Jika Anda melakukannya sekarang, itu tidak tepat. Senyum gila di wajah Zhu Gefeng telah benar-benar hilang. Pada saat ini, itu sudah menjadi wajah. Seorang murid asing, kualifikasi apa yang tidak ditakuti keluarga Zhuge di mata? Zhuo Yu, yang berada di belakang Zhu Gefeng, tidak bisa menahannya. Dia belum pernah melihat ekspresi ini di wajah Zhu Gefeng, dan dia masih menghadapi wajah. Setengah langkah bawaan murid luar. Lupakan, Zhuo Yu. Zhu Gefeng berbalik ke Zhuo Yu dan berteriak. Tapi Maple, kata Zhuo Yu dengan enggan. Pergi. Zhu Gefeng menyela kata-kata Zhuo Yu dan berbalik, bahkan kata-kata yang mengancam itu terlalu malas untuk diucapkan. Zhuo Yu tertegun mata Luo Zheng, seolah-olah dia ingin mengambil ekspresi Luo Zheng, yang mengikuti kepergian Zhu Gefeng. Setelah keduanya meninggalkan rumah lelang Tianlu, Zhang Wuxian dan Moken, Yao Xian dan talenta lainnya berkumpul. Luo Zhengxiong, bos Luo Zheng. Kamu terlalu ternak. Moken dan Yao Xian berseru. Sebelum keduanya melihat Zhuo Yu datang untuk mewakili peringatan Zhu Gefeng, mereka sudah sangat gugup, tetapi mereka akan memikirkannya, Luo Zheng akan sangat gila. Saya tidak menaruh Zhuge Maple di mata saya. Biarkan Zhu Gefeng mati secara langsung. Sekarang dia membanting wajah Zhu Gefeng dan tidak memberinya langkah sedikit pun. Zhang Wuxian berkata dengan wajah bermartabat, saya belum pernah melihat Zhu Gefeng di depan yang telah makan, marah, Luo Zheng, Anda adalah yang pertama yang saya lihat. Saya tidak melihat Zhang Wuxian. Saya tidak pernah menunjukkan embun gunung. Sebagai anak yang lebih muda, visi dan informasinya jauh lebih tinggi daripada Luo Zheng, Moken dan Yao Xian. Zanjia dapat berkembang ke dasar masa kini di bawah penindasan 7 keluarga besar. Fondasinya jauh dari keluarga biasa, sehingga Zhang Wuxian melihat masalahnya lebih menyeluruh. Zhu Gefeng kali ini, aku khawatir itu benar-benar marah, akan berbalik dan pergi, kata Zhang Wuxian, Luo Zhengxiong, kamu memperlakukannya seperti ini, maka aku takut. Luo Zheng tersenyum sedikit,
bukan saudara daerah. Katamu, jika aku lemah, aku rendah hati, aku sopan padanya, apakah dia akan membiarkanku pergi? Zhang Wuxian melihat sekilas itu, dan setelah memikirkannya, dia berkata, kamu benar, bahkan jika kamu melayani dengan lembut, dia tidak akan lunak. Karena hasilnya sama. Kenapa aku harus takut padanya, biarkan dia. Alis Luo Zheng terangkat dengan lembut, matanya juga menunjukkan sedikit kesenangan. Dia berpikir dengan sangat baik bahwa berurusan dengan musuh seperti itu seperti berurusan dengan kepala serigala yang licik. Kamu hanya lebih malu dan gila daripada itu. Hanya ada kesempatan untuk memenangkan sedikit kehidupan. Jika itu sedikit mengungkap, mereka akan mundur. Ini akan menerkam dan menghancurkan diri Anda sendiri. Menghargai. Kagumi. Pada saat ini, pintu masuk rumah lelang datang lagi. Pria itu 8 kaki tinggi dan kekar, dan penampilannya mirip dengan Zhang Wuxian, tetapi dia tidak setubuh Zhang Wuxian. Pria itu berkata di mulutnya bahwa dia mengagumi dan perlahan-lahan datang, dan kemudian berkata kepada Zhang Wuxian, tidak Kaunti, ini temanmu. Namanya Luo Zheng, murid yang sama dari Xiao Yufeng, kata Zhang Wuxian dan memperkenalkannya kepada Luo Zheng. Luo Zheng, ini saudaraku, Zhang Wuji. Luo Zheng tidak merasakan apa-apa tentang nama ini, tetapi karena itu adalah saudara laki-laki Zhang Wuxian, jumlah ritual tidak bisa kurang, dan dia melengkungkan tangannya ke arah Zhang Wuji dan melakukan upacara. Kamu bisa membiarkan Zhu Gefeng memakan kecoak sebesar itu, kamu yang pertama. Zhang Wuji tersenyum dan berkata, tidak ada Kaunti, temanmu luar biasa. The Promise of the Promise memuji, jika ada cara lain untuk menghadapinya, saya secara alami tidak akan memprovokasi Zhu Gefeng, kata Luo Zheng. Apa yang bukan pendahulu-pendahulu, saya tidak memiliki kegilaan di bab Anda, tetapi Anda tidak begitu tua, kata Zhang Wuji sambil tersenyum, Luo Zhengxiong, barang yang Anda potret belum dikirim, dan saya akan pergi ke aula belakang. Stone dan Reeds Patriarchal Law diserahkan kepada Anda. Zhang Wuji terlihat sangat tebal, tetapi kekuatannya sendiri kuat, otaknya juga bagus, dia mengagumi Luo Zheng sehingga menghantam wajah Zhu Gefeng. Tetapi tidak bisa terlalu pernyataan mengenai hal ini, meskipun Luo Zheng adalah pintu yang sama dari Zhang Wuxian, namun, untuk menjadi bab besar, tidak mungkin untuk berdiri di belakang Luo Zheng dengan cara yang jelas untuk membantunya melawan Zhuge. Zhang Jia melakukan bisnis, bukan melakukan amal. Jika babnya makmur saat ini, penjualan ini terlalu buruk. Namun, sebagai anggota keluarga Zhang, Zhang Wuxian Sang Pramas dan 2 saudara lelaki telah memiliki kebijaksanaan luar biasa. Mereka sangat optimis tentang masa depan Luo Zheng. Jika Luo Zheng benar-benar dapat bersaing dengan Zhu Gefeng, masa depan tidak terbatas. Chapter 88. Bukan kebetulan bahwa Zhang Jia dapat berkembang ke titik ini, hanya mengandalkan uang, dan dapat disandingkan dengan 7 pria hebat. Mereka tidak hanya tahu cara berinvestasi dalam bisnis, tetapi juga memahami investor. Jenius kebangkitan Luo Zheng di akar rumput selalu menjadi objek investasi mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak akan membantu Luo Zheng melawan Zhu Gefeng, tetapi bantuan dalam gelap tidak kurang. Secara umum, rumah lelang Tianlu kami akan mengambil 10% dari hasil lelang sebagai komisi, kata Zhang. Tapi Anda adalah teman Zhang Wuxian. Lelang ini, kami dilelang oleh Tianlu. Saya tidak akan menarik komisi ini. Ini tidak terlalu baik, Luo Zhengben ingin menolak. Jika Luo Zhengxiong berpikir demikian, bukankah dia tidak menjadi teman babku? Di hadapan bab Zhu Gefeng, mereka tidak memberi Luo perlindungan terlalu banyak. Kondisi manusia ini dijanjikan. Karena Zhang Wuji mengatakan demikian, Luo Zheng tentu saja tidak punya alasan menghindar, hanya bisa mengangguk dan berterima kasih. Oh! Pada saat ini, Zhang Wuji mengulurkan tangan dan membuka tirai di aula belakang, memperlihatkan kristobalit seperti bukit. Luo Zhengxiong, inti api Anda telah menembak 70.000 kepit per liter. Setelah memotong 25.000 keping kristobalit dari pemurnian, masih ada 45.000 keping kristo tersisa di sini. Begitu banyak kristobales, berkilau dengan kecemerlangan yang sama, Mo Ken Youxian dan yang lainnya, matanya lurus, dan keduanya tampak benar-benar bodoh. Luo Zhengxiong, tiang api, milikmu. Mo Ken mengerti mengapa Luo Zheng sangat ingin berpartisipasi dalam pelelangan, hukum patriarki yang reformer, ternyata orang-orang tidak buruk sama sekali. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat begitu banyak perdebatan dalam hidupku, kata Youxian bergumam. Hal yang sama adalah murid asing, celah ini terlalu besar, berapa lama Luo Zhengcai masuk ke King Yunzong? Saya mendapat begitu banyak poin. Menghadapi kristobalite di bukit, Luo Zheng agak bersalah. Dia memiliki cincin kumis di tangannya, tetapi ruang untuk cincin itu tidak besar, dan tidak ada cara untuk menempatkan kristobales ini ke dalamnya. Tidak bisakah kamu mengambil kristo ini pergi? Itu sama sekali tidak realistis. Melihat wajah Luo Zheng itu sulit, Zhang Wuxian sedikit tersenyum dan berkata, Luo Zhengxiong, anyelir ini tidak perlu Anda bawa, biarkan saja Anda melihat ke belakang,
kami akan membantu Anda menyimpan nomor tiket Tianlu bab ini. Mengatakan, Zhang Wuxian menyerahkan token tipis. Token ini dihancurkan dengan foil emas-emas, dengan kata-kata, nomor tiket Tianlu, yang ditulis dalam karakter kuno. Jika Luo Zhengxiong perlu mengeluarkan uang, Anda dapat langsung menariknya dari nomor tiket Tianlu. Bahkan jika itu adalah transaksi besar, Anda dapat langsung membuka tagihan. Tagihan dari nomor tiket Tianlu kami adalah uang terbaik di Kaisar. Sepenuhnya dapat digunakan sebagai kriolite, kata Zhang Wuxian. Luo Zheng menggosok token dengan tangannya untuk sementara waktu. Nomor tiket Tianlu tersebar di seluruh kekaisaran pembakaran. Itu adalah tiket terbaik untuk kredit di kekaisaran. Luo Zheng kemudian mengangguk dan memasukkannya ke dalam cincinnya sendiri. Kemudian, Zhang Wuji menyerahkan sebuah kotak kecil kepada Luo Zheng. Ini adalah hukum patriarki Zhejiang, di jalur itu, tolong Luo Zhengxiong. Luo Zhengyu membuka kotak itu dan hanya melihat cat yang rusak dan menguning. 25.000 profskites hanya untuk buku yang rusak, dan investasi Luo Zheng sangat berisiko. Apakah hukum patriarkal reformer ini baik untuk dirinya sendiri? Luo Zheng tidak dapat menarik kesimpulan, tetapi Luo Zheng berencana untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi harus melakukannya, bahkan jika harga yang dibayar agak besar, ia juga harus mencoba. Setelah menerima hukum patriarki kultivator, Luo Zheng dan yang lainnya juga meninggalkan rumah lelang, dan Zhang Wuxian masih harus tinggal untuk melakukan beberapa pekerjaan inventaris, jadi mereka tidak keluar bersama-sama. Kali ini, mengikuti rumah lelang Tianlu Kabupaten Zhangwu, tidak hanya inti api yang diperdagangkan, tetapi juga sejumlah besar tiang dan hukum patriarki yang reformis, yang dapat dikatakan bermanfaat. Tapi keuntungan terbesar, Luo Zheng percaya, hanyalah sebuah pesan. Yaitu, Luo Zheng telah kembali berkenalan dengan esensi logam panas, yang mereka sebut esensi surga. Saya pikir saya bisa mengekstraksi esensi Tianyan dari instrumen misterius. Luo Zheng tidak bisa menahan perasaan senang, tetapi hal ini tidak bisa terlalu terburu-buru. Oleh karena itu, masih perlu untuk menekan dorongan ini dan semuanya harus dipertimbangkan. Pada saat ini, Mo Ken dan You Xian, keduanya masih memiliki beberapa kekhawatiran. Bagaimanapun, Luo Zheng langsung diancam oleh Zhu Gefeng. Meskipun Luo Zheng tidak melakukan serangan balik dengan lemah, tetapi kekuatan Zhu Gefeng ada di sana, situasi Luo Zheng sangat berbahaya. Melihat ekspresi kedua orang itu, Luo Zheng menghibur, You Xian, Mo Ken, yakinlah, para prajurit akan memblokir air untuk menutupi bumi. Orang yang ingin aku memungut nyawanya bukan hanya satu, aku tidak hidup. Ketika mereka melihat Luo Zheng, mereka sangat optimis bahwa mereka akan berhenti memikirkannya. Kita bisa santai. Luo Zheng tiba-tiba mengusulkan bahwa Kaisar sudah begitu lama, dia benar-benar tidak bermain bagus di Kaisar. Proposal yang bagus, kamu bisa menghasilkan banyak uang hari ini, mendapat banyak uang. Untuk mengobati. Mo Ken tersenyum. Ya, aku tidak akrab dengan Kaisar, kau yang memimpin, semua termasuk aku. Luo Zheng mengangguk. Kalau begitu kita harus menjadi saudara Luo Zheng yang penipu yang baik. You Xian dan Mo Ken saling memandang, wajahnya tiba-tiba menunjukkan seringai. Lalu Mo Ken berkata tanpa kehilangan kesempatan, untuk mengatakan bahwa di antara para kaisar, tempat termahal untuk pergi, tentu saja itu adalah angin keemasan dan gerimis. Tapi harganya terlalu mahal, jangan pergi. Ya, jangan pergi. You Xian cepat-cepat menambahkan, ini terlalu mahal, hehe. Luo Zheng menunjuk kedua pria itu dan tersenyum, kalian berdua, mau pergi dan berkata langsung, takut kalau aku tidak mampu membeli uang ini. Tunggu Luo Zhengxiong. Mo Ken bertepuk tangan dan berkata, ayo pergi sekarang. Kemudian Mo Ken memimpin di depan, dan setelah 3 orang berjalan di sepanjang jalan kota kekaisaran, mereka berhenti di depan sebuah gedung. Kemakmuran ibu kota sulit untuk digambarkan. Kesibukan ini tercermin dalam banyak detail. Apakah angin emas dan bangunan hujan ini semuanya dibangun dengan batu giok? Melihat pavilion hijau zamrud di depannya, mata Luo Zheng terkejut dan terkejut. Apakah ini terlalu mewah? Mo Chanu tersenyum 2 kali, tetapi berkata, Luo Zhengxiong, batu giok itu lunak, bagaimana bisa digunakan untuk membangun pavilion? Tapi, Luo Zheng menunjuk ke apa yang dia lihat sebelumnya. Pavilion ini hanya lapisan batu giok di luar. Sepertinya orang berpikir itu adalah seluruh tubuh, Mo Ken menjelaskan. Ternyata itu, Luo Zheng mengangguk. Meski begitu, gerimis emas ini adalah pekerjaan yang terampil. Setelah memperhatikan ketiga orang itu untuk sementara waktu, mereka berjalan ke pavilion di tangga yang dilapisi batu giok zamrud. Baru saja masuk, ada 2 anak kecil berpakaian bagus datang ke pintu, menganggukkan kepala dan menyapa. Dibandingkan dengan You Xian dan Luo Zheng, Mo Ken adalah mobil ringan, dan setelah berbicara beberapa kata dengan anak kedua, para tamu yang menyambut mengambil kembali dan membawa 3 orang ke lantai 2 gedung Golden Rain. Seluruh angin emas dan bangunan gerimis, dekorasi sangat elegan, kemewahan manusia hampir lengkap. Setiap detail telah dilakukan secara ekstrim.
Di dalam kotak, Luo Zheng 3 orang baru saja duduk, Moken melambaikan tangannya dan tersenyum. Semua mengatakan bahwa mendengarkan gadis dinasti Qing memainkan lagu, belum lagi kehidupan ini, saya tidak tahu apakah gadis Qinglan bisa datang dan bernyanyi hari ini. Ini, wajah Xiao Er ragu-ragu. Gadis muda itu adalah kartu pertama dari gedung Jin Feng Gerimis. Harga pertunjukan sangat mahal. Anak kedua dari Golden Rain Building mengantar dan dikirim ke orang yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di depan mereka mengenakan murid kulit putih, tetapi mereka murid luar King Yunzong tidak terlihat seperti anak-anak sekte, tetapi mereka tidak tahu harga yang bisa mereka bayar. Harus diketahui bahwa ada banyak murid King Yunzong yang datang ke Gerimis Jinyu untuk membuat masalah setiap tahun. Moken mengangkat bahu dan tersenyum pada tangan Luo Zheng. Kembalilah kepadamu, Luo Zheng Xiong. Luo Zhengping sangat hemat, tetapi ketika dihabiskan, tidak ada ambiguitas. Jika kamu takut kehilangan uang, apakah ini cukup? Setelah itu, Luo Zheng mengulurkan tangannya dan menjatuhkan 10 lusin spar dari ring. Sebuah kristobalit, jika orang biasa hidup, itu lebih dari seumur hidup. Meskipun konsumsi gedung hujan emas tinggi, itu lebih dari cukup bagi spar ini untuk mengundang kartu kepala mereka. Ketika Xiao Er melihat perdebatan itu, matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan wajahnya tidak ragu-ragu. Dia berulang kali berkata, silakan tunggu tamu. Saya akan mengundang Anda. Dalam waktu singkat, tepat di luar kotak, ada suara kecil. Hancur masih terlihat, dan aroma keluar. Chapter 89. Itu adalah seorang gadis berpakaian singgi, diikuti oleh 4 saudara perempuan kecil, memegang instrumen seperti dulcimer, erhu, dan pipa. Budak dan pelacur, aku telah melihat petugas tamu, Qingyi menyewa Ting-Ting untuk datang dan membungkuk untuk memberikan hadiah. Kala jengking hijau melahirkan penampilan yang baik, dan sutra biru tepat di kedua sisi, kulit telanjang itu seputih salju, dan matanya jernih dan jernih, seluruh tubuh dimandikan dalam peri, yang kurang dari kids. Nafas. Pada kesempatan ini, Luo Zheng jarang terlibat, tetapi Moken melambaikan tangannya dan tersenyum, juga minta gadis itu untuk menyanyikan lagu. Qinglan mengangguk, melangkah mundur beberapa langkah, membuka kursi dan duduk, mengambil tangan dari sisi keledai kecil itu, dan jari giok itu menjentikkan, lalu bibirnya dibuka sedikit, dan sebuah lagu dinyanyikan dari mulutnya. Mengambang di udara. Suara itu merdu, seperti burung bulbul, dan suaranya ada di telinga, juga semacam kenikmatan di bumi. Tepat pada saat ini, beberapa pengemis muda mulai melayani anggur. Adegan ini dalam pandangan Luo Zheng, dan hati juga mendesah. Angin emas dan gerimis benar-benar tempat untuk menjual emas. Namun, lagu dinasti Qing belum selesai, dan suara kasar tiba-tiba datang dari pintu. Aku bilang untuk pergi bersamaku kemarin, kamu mengatakan bahwa tenggorokanmu tidak nyaman, tapi sekarang itu bermain di sini, kamu bodoh ketika aku Hong Xie. Suara itu tidak jatuh, seorang kasar mengenakan jubah hitam dahan berjalan masuk dari pintu. Dahan mengikuti beberapa orang di belakangnya. Mereka semua berjubah hitam, yang semuanya adalah murid dalam King Yunzong. Di sebelah pria besar yang kasar, ada anak kedua yang terus membungkuk dan meminta maaf kepada pria besar itu. Qinglan berhenti bernyanyi dan mengerutkan kening, dan tampaknya sangat jijik dengan orang di depannya. Dia hanya berkata, Hong Xie, keponakan saya benar-benar tidak nyaman kemarin. Saya punya tamu hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan saya, harap tunggu. Ubah tanggal lagi. Ya, Hong Xie, sudah ada tamu di Qinglan hari ini. Silakan datang ke sini, kita punya kartu merah lain di Golden Rain Building, kata dua anggukan kecil. Pergi dan pergi. Hong Xie menendang si kecil di samping. Tamu? Lao Si juga seorang tamu. Aku akan bersamamu hari ini, kata 4 Tuan Hong. Retribusi menunggu mereka untuk melihat mereka mengenakan jubah putih dengan senyum mencemooh di wajah mereka, beberapa murid luar. Saya pikir Anda bersedia membiarkan kami Miss Green, kan? Wajah Moken dan Yao Xian tiba-tiba tenggelam. Hal terbaik bagi seorang pria untuk memasuki angin dan bulan adalah wajah. Jika mereka benar-benar mengeluarkan warna hijau, wajah ini benar-benar bisa hilang, tetapi orang lain mengenakan pakaian hitam. Jubah adalah murid dalam King Yunzong, meskipun saya tidak tahu puncak gunung yang mana, murid dalam dari gunung itu jauh lebih kuat daripada murid luar. Duduk di sisi Luo Zheng, itu adalah seteguk segelas anggur, perlahan-lahan ke dalam mulut. Anggur di bangunan hujan emas ini lembut, mulutnya sangat baik, tunggu sampai dia menghabiskan segelas anggur, mencibir satu suara, setiap kali Anda berbicara tentang kedatangan pertama, Nona Qing diundang oleh kami. Jika Anda ingin mendengarnya bermain, Anda dapat kembali lagi nanti. Hong Xie dan dia membawa sekelompok orang yang berpikir bahwa 3 jubah putih di depan mereka akan sangat patuh, bagaimanapun, murid-murid batin mereka selalu berjalan di depan para murid luar, remaja yang tidak berharap untuk minum bahkan berani mengatakan ini. Kata-kata. Hong Xie tersenyum dan berkata, kapan kamu datang pertama? Datang dan bicara dengan tanganku dulu.
Alis Luo Zheng berkerut dan membisikkan tangannya dan berkata, jika Anda melakukannya, silakan tanyakan beberapa bangsawan dan keluar. Keluar. Beberapa jubah hitam Hong Xie tiba-tiba mengubah wajah mereka, dan mereka semua bertanya-tanya apakah mereka salah. Kapan para murid luar berani menjadi begitu sombong di depan para murid? Sepertinya kamu adalah tipe pria yang tidak melihat peti mati. Hong Xie menjepit sekop besar sekop besi, dan Yuan asli di bawah tubuhnya keluar dari dantian, dan temperamen itu membawa angin yang tajam. Tarian garis rambut di sebelah hijau tidak ada habisnya. Ya. Hari ini kamu adalah orang kedua yang mengancamku, tetapi dibandingkan dengan orang pertama, kamu hanya buang-buang. Luo Zheng dengan lembut melemparkan gelas ke atas meja, gelas itu ada di atas meja. Berputar, dan kemudian sosoknya berubah menjadi angin kencang, menghilang ke kursi. Hampir tidak ada yang melihat bagaimana Luo Zheng bergerak. Ketika semua orang melihat sosok Luo Zheng lagi, dia sudah muncul di depan Hong Xie. Hei! Tamparan tajam di wajah Hong Xie. Beberapa Hong Xie tidak menanggapi. Ketika dia menyadari bahwa dia menampar wajahnya memerah dan dia harus berteriak pada Luo. Hei! Belum menunggu Hong Xie memulai, Luo Zheng adalah tamparan. Aku ingin membunuhmu, Hong Xie sudah marah. Hei! Luo Zheng terus menampar dan langsung mengembalikan kata-kata yang ingin dikatakan Hong Xie. Para murid dalam tubuh Hong Xie melihatnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah hitam. Tetapi sebelum mereka dapat mengambil Yuan asli, semua orang memiliki pukulan di dada. Pukulan Luo Zheng tampaknya ceroboh, tapi bagaimanapun, itu benar-benar termotivasi oleh kekuatan iblis yang menyebalkan. Beberapa orang memiliki pukulan di dada, kemudian terbang langsung keluar, menabrak pagar halus di lantai 2, dan jatuh dengan keras di lantai dasar. Kemudian sosok Luo Zheng bergetar dan muncul di depan Hong Xie. Hong Xie ditampar oleh tamparan Luo Zheng di wajahnya, tetapi dia tidak tahu bahwa beberapa anak buahnya telah dipukuli oleh Luo Zheng. Mereka berteriak, saudaraku, berikan aku. Air mata para murid asing ini ke dalam fragmen. Luo Zheng, Mo Ken dan Yao Xian keduanya memandang Hong Xie dengan pandangan ambigu. Hong Xie memperhatikan ada sesuatu yang salah. Dia menoleh dan melihat bahwa beberapa saudara di belakangnya hilang. Dia mengubah wajahnya dan menyadari bahwa pemuda berjubah putih itu adalah orang jahat. Pran. Sudah terlambat untuk menyadari masalah ini. Aku ingin membantumu keluar, atau kamu keluar sendiri? Luo Zheng bertanya dengan dingin. Kamu, kepala Hong Xie sama sekali tidak berguna, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Hei! Pergelangan kaki Luo Zheng ada di dada Hong Xie, dan 4 Tuan Hong mengikuti tangga di lantai 2, dan bingkainya digulung ke bawah. Kemudian Luo Zheng kembali ke posisinya, dan hendak meraih dan minum alkohol. Anak kedua di sebelahnya memegang kendi dengan matanya dan menyerahkan segelas anggur kepada Luo Zheng. Petugas tamu ini, minum hal kecil ini, ayo kita lakukan kecil. Orang-orang di gerimis hujan emas melihat bahwa geng Hong Xie telah diajar oleh Luo Zhengyu. Pada saat ini, hatinya juga sangat bahagia. Orang-orang ini berjongkok di jubah hitam mereka sendiri dan sudah lama kehabisan King Yunzong. Jika ini adalah hobi, itu akan menjadi hal yang baik. Namun, kelompok orang ini suka membuat masalah. Setiap kali mereka minum, mereka akan menerbangkan seluruh ayam. Tetapi rata-rata orang tidak berani memprovokasi mereka. Hari ini mereka ditendang di atas lempengan besi dan diajar oleh murid jubah putih. Apakah itu Xiao Er, atau pengemis kecil di samping, dan penyanyi kartu kepala, ada juga keraguan di hati saya. Mereka berada di ibu kota kekaisaran, dan mereka telah terkena kurang lebih para murid King Yunzong. Mereka sangat jelas tentang kesenjangan antara murid berjubah putih dan murid berjubah hitam di King Yunzong. Tapi apa yang terjadi dengan murid jubah putih ini hari ini? Seseorang dengan mudah membalik beberapa jubah hitam. Kapan dunia ini mundur? Meskipun keraguan di hati, tentu saja, mereka tidak berani meminta mulut, toh, Luo Zheng telah memberi mereka napas lega. Saya percaya bahwa orang-orang Hong Xie akan jujur di masa depan. Sebaliknya, Mo Ken dan Yao Xian bahkan lebih terkejut. Sebelumnya, mereka telah melihat Luo Zheng mengalahkan roh bawaan. Di Xia Yufeng, Luo Zheng memilih beberapa burung nasar dan puncak dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya, Lektra memasuki misteri bawaan Liu Chunxi. Tetapi pada saat itu, Luo Zheng mengalahkan Liu Chunxi, dan butuh banyak usaha. Tapi hari ini, Luo Zheng menghadapi beberapa murid dalam, tetapi dia menang begitu ringan. Murid-murid batin ini semuanya lahir dengan roh bawaan, tetapi hampir tidak ada upaya untuk melawan di depan Luo Zheng. Apakah hanya beberapa hari, kekuatan Luo Zheng memiliki lompatan kualitatif? Mo Ken dan Yao Xian saling memandang dan sepertinya memikirkan tempat untuk pergi, dan mata mereka penuh dengan tatapan mengerikan. Betapa mengerikan jika Luo Zheng tumbuh pada tingkat ini? Bahkan, Luo Zheng telah melangkah setengah langkah dari lingkungan pemurnian, dan peningkatan kekuatannya tidak begitu besar.
Alasan utamanya adalah bahwa tubuh Luo Sheng yang menjengkelkan telah diubah menjadi roh iblis yang sebenarnya. Perlu dicatat bahwa Purple Sandal Fist hanyalah praktik metafisik, dan Tian de Shen Quan adalah praktik langkah suci. Ada perbedaan di antara keduanya. Mo Ken dan Yao Xian hanya bisa menghela nafas dalam, mereka juga murid luar, tetapi kecepatan memasuki negara seperti siput. Bagaimana perbedaan antara orang-orang begitu besar. Penyanyi Jikingi menyanyikan beberapa lirik, dan di sini juga ada 5 rasa. Setelah Luo Sheng membayar uang itu, dia memandang penyanyi bernama King, dan kemudian dia mengambil 2 cantile sebagai hadiah. Saya tidak berharap dinasti King mundur. Saya hanya berkata, putranya telah membayar uang, dan hadiah ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya. Luo Sheng mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Warna dan wangi nasional wanita ini, tetapi jatuh ke toko bernyanyi dan menjual, hanya bisa menjadi takdir. Tetapi Luo Sheng bukan penyelamat, tetapi juga tidak bisa membantu. Setelah keluar dari Golden Rain Building, sekarang saatnya untuk kembali ke King Yunzong. Luo Sheng membiarkan Yao Xian dan Mo Ken kembali ke King Yunzong, tetapi mereka pergi ke arah yang berlawanan. Sebelum kembali ke King Yun, dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Untuk menyelamatkan Luo Wei, Luo Sheng tidak memiliki poin King Yunzong daripada orang lain. Dan Kriolite dapat bertukar poin. Dengan 2 juta kotak spar, Anda dapat menebus 1 juta poin. Luo Sheng sekarang memiliki cara untuk menghasilkan uang, yaitu bagaimana dia bisa menekan dan menahan, bukan untuk mencoba. Setelah beberapa pertanyaan, Luo Sheng menemukan kota terbesar di ibu kota. Melihat di sepanjang bangunan di kedua sisi alun-alun, apa itu toko, King Yun dan Fang, Pavilion Jindan, dan Wan Baolou. Luo Sheng berkeliaran dan akhirnya berhenti di depan Thousand Machines Pavilion. Chapter 90. Balai mesin 1000 ini adalah toko terbesar di kota. Meskipun Luo Sheng jelas, harta karun nyata, senjata, mungkin tidak muncul di toko sebesar itu. Tetapi tujuan Luo Sheng bukanlah alat butik itu sendiri. Luo Sheng hari ini ingin membeli perangkat misterius. Pavilion 1000 mesin ini sangat besar, pasti dipenuhi dengan banyak misteri. Memasuki Thousand Machines Pavilion, yang akan datang adalah berbagai senjata. Kapak merah emas, senapan hijau zamrud, seperti pedang besar dengan darah yang mengalir di sekitar. Luo Sheng melirik senjata, yang semuanya adalah misteri yang lebih rendah. Bisnis 1000 mesin pavilion ini juga sangat bagus, banyak orang datang dan pergi, dan puluhan skuad muda mengenakan jubah kuning sibuk dan menyambut para tamu. Luo Sheng telah berubah begitu lama, dan dia bersedia mencari seseorang untuk bertanya, tetapi tidak ada pertemuan kecil. Tentang saudara perempuan itu adalah alasan mengapa Luo Sheng mengenakan jubah orang asing. Orang yang bekerja di kota sangat jelas. Sebagian besar murid asing baru saja memasuki King Yunzong. Bahkan jika King Yunzong membagikan sedikit kesejahteraan, ia harus berani berkultivasi. Mereka tidak bisa mendapatkan uang sama sekali, jadi mereka tidak tertarik pada Luo Sheng. Setelah menunggu lama, seekor kecoa kecil meluangkan waktu dan melihat Luo Sheng sebagai tatapan, hanya beberapa yang enggan datang untuk menyapa. Perwira tamu ini, senjata apa yang ingin Anda pilih? Kita semua termasuk, selama itu adalah senjata yang Anda inginkan, Anda dapat menemukannya. Xiao Yan berkata hari ini sekitar 100 kali, dari mulutnya. Meludahkan, sangat halus. Luo Sheng mengangguk, memandangi senjata-senjata itu dan berkata, aku melihat di sini adalah produk berikutnya, aku tidak tahu di mana kualitas terbaikmu. Instrumen Xuan kelas atas? Xiao Yan melihat sekilas, naik turun untuk melihat Luo Sheng. Perjalanan kecil ini juga orang yang pandai, tidak ada yang namanya mata rendah anjing, walaupun dia menduga Luo Sheng tidak mampu membayar kualitas terbaik, dia juga tahu bahwa ada beberapa anak di Kaisar, dan mereka suka memakai yang buruk. Di depannya, yang satu ini belum mampu membayar kualitas terbaik. Maka adik perempuan itu mengambil ketidaksabaran di wajahnya dan mengubahnya dengan senyum yang sedikit rajin, bagian atas produk tidak lagi berada di area ini. Jika Anda ingin menjadi tamu, Anda bisa ikut dengan saya. Luo Sheng mengangguk dan mengikuti Xiao-Xiao ke kedalaman Qianji Pavilion. Ruang interior Pavilion 1000 mesin ini sangat besar, dan sebuah lingkaran besar telah diambil. Senjata-senjata yang ditempatkan di kedua sisi secara bertahap beralih dari metafisik kelas bawah ke instrumen metafisik kelas menengah, dan kemudian transisi dari Zhongpinsuan ke Shangpinsuan. Ini adalah kualitas terbaik dari ribuan pavilion mesin kami, masing-masing bagian bukanlah sebuah butik yang misterius. Xiao Yan memperkenalkan. Luo Sheng menyapu konter dan melihatnya. Seperti yang dikatakan adik perempuan itu, misteri-misteri ini adalah yang terbaik, tetapi tidak baik, tetapi harus didiskusikan. Yang sama adalah kualitas terbaik, ada juga kesenjangan besar. Sebagai contoh, Luo Sheng dikumpulkan dari roh-roh jahat dengan kualitas terbaik, pada dasarnya hanya dapat menghasilkan 5 hingga 6 tetes esensi Tianyan. Namun, 2 belenggu pendek di tangan kalajengking hitam dan putih tiba-tiba mencium 15 tetes esensi logam panas.
Sedangkan untuk pengamatan Luo Zheng sendiri, barang-barang berkualitas tinggi ini jauh dari standar produk bagus. Hal-hal misterius ini tentu saja tidak memenuhi standar produk-produk bagus, tetapi Luo Shang sangat puas dengan setetes esensi logam panas. Berapa banyak kualitas terbaik yang kamu miliki di sini? Luo Zheng bertanya. Ketika saya mendengar pertanyaan Luo Zheng, Xiao Yan memiliki beberapa keraguan, orang ini ingin membeli sesuatu yang misterius, mengapa dia harus peduli dengan jumlah puncak pavilion Qianji? Namun, Xiao Yan masih tahan terhadap seks, mengeluarkan buku catatan dan berkata, di 1000 ruang mesin kami, ada pedang di pedang, 32 buah, palu, 18 buah, 26 buah pisau, lainnya. Ada lebih dari 100 item dalam kategori ini, totalnya 223. Luo Zheng sedikit mengangguk. Meskipun puncak ini berbeda, harganya tidak sama, tetapi rata-rata, kualitas terbaik dapat menjual 100 potong per liter. Petugas tamu ini, yang mana yang Anda pilih? Xiao Xiao bertanya, ia merasa sangat sabar. 223 nilai tertinggi, saya semua inginkan, kata Luo Zheng samar. Apa? Gadis kecil itu mengira dia salah. Gaji jangkrik kecil ini relatif rendah setiap bulan, dan sebagian besar gajinya diambil dari misteri penjualan mereka. Karena itu, mereka secara alami berharap bahwa semakin banyak yang mereka jual, semakin baik. Namun, kebanyakan orang memasuki Thousand Machines Club dan membeli hingga 1 atau 2 lembar borgol. Sangat sedikit orang yang akan membeli 3 potong dan 4 potong. Bocah laki-laki di depannya, pembukaan adalah untuk semua misteri. Apa konsepnya? Petugas tamu ini, jangan katakan lelucon ini. Apakah kamu tahu berapa biaya untuk membeli barang-barang berkualitas tinggi ini? Wajah Xiao Yan perlahan menjadi sedikit jelek, dan sepertinya dia marah hari ini. Rata-rata, menurut 100 kubik, sekitar 20.000 kubik tiang, aku benar. Luo Zheng tersenyum. Lebih dari 20.000 kotak spar. Bahkan untuk Qianji Ge, ini adalah masalah yang sangat besar. Meskipun ada banyak pelanggan di Qianji Pavilion, kebanyakan dari mereka datang untuk membeli produk berikutnya, Xuanqi dan Zhongpin Xuan, dan jumlah transaksi 1 bulan mungkin lebih dari 10.000. Lebih dari 20.000 kubik, apakah menurutmu ada yang bisa keluar? Pergi dan pergi, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Gadis kecil ini tiba-tiba menjadi marah, dia melihat tidak ada yang memberi Luo setelah mengumpulkan layanan, saya mengambil inisiatif untuk datang. Saya tidak berharap bertemu orang gila. Saya ingin memasukkan semua barang berkualitas tinggi ke dalam paket. Bagaimana? Kamu tidak bisa melakukan Tuhan? Jika kamu tidak bisa melakukan Tuhan, aku bisa menemukan orang lain, kata Luo Zheng samar-samar, meraih pedang dan memegangnya di tangannya. Siapa yang ingin kamu temukan? Siapa yang kamu cari? Xiao Yan menyipitkan matanya dan berbalik. Mulut Luo Zheng tersenyum, tetapi dia berjalan ke ujung konter tanpa ragu-ragu, ada seorang pria paruh baya dalam mantel coklat yang menghitung akun. Kamu orang yang bertanggung jawab di sini? Luo Zheng bertanya. Pria paruh baya itu memandang ke atas dan memandang Luo Zheng dan bertanya, apa urusanmu? Luo Zheng langsung menghancurkan token yang diberikan Sang Wuxian padanya, dan kemudian berkata, saya ingin membeli badge Shangpin. Orang-orang setengah baya melihat Luo Zheng mengenakan jubah putih, dan tidak menganggap Luo Zheng sebagai satu hal. Pada tahun ini, berbisnis juga perlu bergantung pada pakaian untuk mengidentifikasi pelanggannya. Tetapi ketika pria parubaya itu melihat token di tangan Luo Zheng, pandangan itu tiba-tiba berubah. Pria parubaya tahu token itu, dan dia bahkan tahu lebih banyak tentang Luo Zheng. Token tiket Tianlu nomor memiliki total 4 warna ungu, putih dan hijau. Di antara mereka, ungu adalah yang paling umum, dan emas adalah yang paling mulia. Token ini di tangan Luo Zheng adalah token yang paling terhormat. Bahkan jika tidak ada Cristobalite dalam token ini, ia dapat meminjam 10.000 kubus dari tiket Tianlu. Pemegang token emas ini, yang diketahui oleh orang-orang paruhbaya, tidak melebihi 1.000. Pria paruhbaya itu menyadari dalam sekejap bahwa dia bertemu dengan seorang pelanggan besar. Wajahnya tiba-tiba tampak seperti tertiup angin musim semi. Dia keluar dari balik konter dan berkata dengan sopan, teman ini, apa yang ingin kamu beli? Kami di sini, selain dari misteri, ada beberapa potongan roh di lantai 2 untuk dijual, aku bisa mengajakmu untuk melihat. Tidak, kata Luo Zheng, menunjuk ke garis Shangpin Xuanji, saya akan membeli beberapa Shangxuan. Oh! Pria paruhbaya itu memancarkan sentuhan warna yang mengecewakan di matanya. Lagi pula, pelanggan besar yang memegang token emas, tetapi hanya membeli kualitas terbaik, dia sedikit kecewa, tetapi dia tidak pernah berani menghadapi Luo Zheng. Terungkap bahwa bagaimanapun, pelanggan seperti itu tidak bersalah atas kejahatan, dan dapat membawa bisnis besar di masa depan. Saya tidak tahu apakah Anda memilih produk unggulan. Yang ini, Luo Zheng mengulurkan jarinya. Pelanggan menginginkan 3 potong kualitas terbaik ini? Saya akan membungkus Anda, kata setengah baya.
Tidak, kecuali untuk 3 potong ini, 220 lainnya barang-barang berkualitas adalah bilangan bulat. Saya termasuk semua, kata Luo Zheng sambil tersenyum. Pria parubaya itu berdiri di sana, dan untuk sementara waktu dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya telah berada di bendahara selama bertahun-tahun, pelanggan seperti apa yang belum dilihatnya. Dia dapat membeli barang-barang seperti ini, dia benar-benar melihatnya untuk pertama kali. Kamu tidak sedang berbicara tentang lelucon? Pria parubaya itu bertanya dengan hati-hati, jika bukan karena dia telah melihat tanda emas nomor tiket Sang Tianlu Luo Zheng, saat ini dia mungkin telah memberitahu orang-orang untuk membawa Luo Zheng keluar. Tetapi orang-orang setengah baya sangat jelas bahwa orang di depannya ini memiliki kekuatan finansial untuk memakan 120 buah kualitas terbaik. Aku tidak menceritakan lelucon, membeli begitu banyak sekaligus, bukankah kamu memberiku diskon? Luo Zheng bertanya. Diskon? Diskon ini harus dimainkan. Mendengar tanda Luo Zheng, penjaga toko setengah baya sekarang yakin bahwa dia benar-benar ingin membeli 120 misteri dalam satu nafas, meskipun dia tidak tahu Luo Zheng membelinya. Begitu banyak item berkualitas tinggi, apa yang ingin Anda lakukan? Guys, berikan aku. Penjaga toko setengah baya berteriak, tapi itu menarik banyak orang. Setelah 7 atau 8 xiaoyan datang, penjaga toko setengah baya berkata, bantu bangsawan ini, bungkus barang-barang unggulan ini. Setelah pesanan kecil terdengar, mereka mulai mengeluarkan potongan-potongan kualitas terbaik. Adik perempuan sebelumnya juga ada di antara mereka. Ketika dia mendengar bendahara meminta untuk membungkus semua barang teratas, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pada saat itu, usus kecil bertobat. Dia berpikir bahwa Luo Zheng adalah orang gila, sengaja menggodanya untuk bermain, di mana dia bisa berpikir bahwa Luo Zheng benar-benar membungkus semua puncak kualitas terbaik. Gajinya sebagian besar merupakan komisi untuk penjualan misteri. Menjual komisi dengan kualitas terbaik sama dengan gajinya selama beberapa bulan. Jika Anda menjual lebih dari 200 keping misteri dalam satu tarikan nafas, komisi yang dihasilkan cukup untuk mencegahnya bekerja seumur hidup. Tapi bagaimana sikapnya terhadap orang lain? Ketika saya memikirkannya, mulut kecil itu penuh dengan kepahitan. Apa metode lain yang ada selain diam-diam menyalahkan diri sendiri?